Kingsway sebenarnya berjalan dengan seorang pria bernama Shen Fan, dia langsung merasa seperti sedang dibohongi. Siapa namanya lah? Zhang Hao sangat marah, dia meraih kerah adik laki-lakinya dan terus menginterogasinya sambil berteriak. Siswa yang kerahnya ditarik itu ketakutan dengan ekspresi Zhang Hao. Dia dengan cepat menghela napas lega lalu berbicara tentang Xia Kingsway dan Shen Fan yang pindah ke meja yang sama kemarin. Dia juga menceritakan segalanya tentang apa yang terjadi hari ini ketika dia melihat mereka berjalan bersama. Semakin Zhang Hao mendengarkan, semakin marah dia. Aku tidak menyangka bahwa Xia Kingsway yang selama ini kuperhatikan akan berakhir dengan anak laki-laki lain. Kenapa aku tidak tahu? Faktanya, Zhang Hao baru ingat siapa Shen Fan setelah adik-adiknya selesai berbicara. Ketika wajah tampan Shen Fan tiba-tiba muncul di benaknya, Zhang Hao menjadi semakin marah. Sepertinya dalam kesadarannya, Xia Kingsway sudah menjadi miliknya. Dan sekarang itu berarti Xia Kingsway kabur dengan pria tampan. Zhang Hao benar-benar tidak tahan lagi. Dia merasa seperti ada padang rumput di kepalanya dan sangat marah hingga wajahnya memerah dan lehernya menjadi tebal. Adik-adik di sebelahnya buru-buru mencoba membujuknya. Saudara Zhang, jangan marah, mungkin masalahnya tidak seperti yang kita pikirkan. Ya, mungkin saja Shen Fan hanya berusaha menyenangkan Xia Kingsway secara sepihak. Aku merasakan hal yang sama, Xia Kingsway sangat menyendiri, bahkan jika Shen Fan tampan dia tidak akan setuju. Petik 2. Beberapa orang berbicara bolak-balik tetapi mereka tidak hanya gagal menenangkan Zhang Hao tetapi malah membuatnya merasa semakin cemas. Akhirnya Zhang Hao memutuskan untuk pergi mencari Shen Fan dan bertanya kepadanya dan pada saat yang sama memberinya peringatan. Shen Fan, aku mengabaikannya sebelumnya dan dia semakin maju dariku, aku ingin melihat seberapa hebat dia, ayo pergi. Setelah mengatakan ini dia melambaikan tangannya dan hendak memimpin beberapa orang keluar untuk mencari Shen Fan. Namun, tepat ketika dia hendak keluar, dia tiba-tiba dihentikan oleh beberapa orang di sekitarnya. Salah satu dari mereka dengan cepat menunjuk ke pintu dan berkata, "Saudara Zhang, tidak perlu, Anda lihat, dia sudah di sini." Zhang Hao mendongak dan melihat Shen Fan berjalan ke aula basket dengan semangat tinggi. Sepertinya mereka sedang mencari tim yang kekurangan orang. Semakin merasa puas Shen Fan, semakin marah Zhang Hao. Dia bahkan bisa membayangkan Shen Fan mendekati Xia Kingsway dengan senyum main-main. Zhang Hao tidak bisa lagi menahan amarahnya dan memimpin beberapa pengikutnya langsung ke Shen Fan. Dengan cara ini dia menghalangi jalan Shen Fan dengan momentum yang besar. Hingga sekarang Zhang Hao masih memandang Shen Fan dengan jijik dan bertanya dengan ringan. Shen Fan benar. Begitu Zhang Hao mengatakan ini, seluruh lapangan basket menjadi sunyi senyap. Bahkan udara di sekitar mereka membeku seketika. Inilah efek yang diinginkan Zhang Hao. Bahkan sebelum memulai percakapan, dia ingin membuat pihak lain kewalahan dengan momentumnya. Lihat Shen Fan lagi. Saya tiba-tiba dihentikan oleh Zhang Hao dan beberapa orang lainnya dan sangat bingung. Berbicara tentang generasi kedua kaya ini, Zhang Hao Shen Fan pasti mengenalnya. Apalagi, dikombinasikan dengan ingatannya dari kehidupan sebelumnya, dia bahkan lebih memahaminya daripada yang lain. Karir ayah Zhang Hao memang berjalan lancar dalam beberapa tahun terakhir, tetapi keluarga Zhang terlalu sombong. Tidak lama lagi keluarga Zhang akan kedapatan melakukan berbagai kejahatan selama inspeksi besar. Keluarga Zhang kehilangan segalanya dan sang ayah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ketika tembok runtuh semua orang mendorongnya, Zhang Hao juga ketahuan melakukan perundungan terhadap gadis-gadis di sekolah. Ada saksi dan bukti. Pada akhirnya, kedua kejahatan itu digabungkan dan dia juga dipenjara. Shen Fan ingat bahwa kejadian itu cukup besar. Saat cuaca gila, akan hujan, saat orang gila, akan ada bencana. Oleh karena itu, meskipun Zhang Hao dan teman-temannya agresif di mata Shen Fan, mereka sama sekali tidak menimbulkan riak apapun. Tidak ada rasa takut di wajahnya, melainkan dia tampak santai dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Ada apa? Di mata Zhang Hao, ekspresi Shen Fan penuh dengan provokasi. Hidung Zhang Hao hampir bengkok karena marah. Sejak kecil hingga dewasa, siapa yang tidak berbicara sopan kepadanya? Jadi Zhang Hao mengambil langkah maju lagi dan adik-adiknya mengikuti. Apakah kamu orang yang duduk satu meja dengan Xia Kingsway? Dan kamu baru saja pergi ke sekolah dengan Xia Kingsway? Aku beritahu ya, Xia Kingsway bukan seseorang yang bisa kau sentuh. Bersikaplah baik mulai sekarang, mengerti? Begitu kata-kata ini diucapkan, suasana di seluruh lapangan basket langsung membeku. Orang-orang yang menyaksikan kegembiraan melihat Zhang Hao menunjukkan momentum seperti itu berpikir bahwa Shen Fan akan mundur kali ini. Aku menunggu untuk melihat bagaimana Shen Fan akan mengakui kesalahannya dan mencoba menyenangkan Zhang Hao, tetapi aku tidak melihatnya. Namun setelah mendengar ini, Shen Fan mengingatnya dengan sedikit makna yang mendalam. Dia sepertinya sangat menikmatinya dan berkata pada saat yang sama. Aturan, sebenarnya, aku selalu berkelakuan sangat baik. Itu hanya berarti mengantarnya pulang, makan malam bersamanya, dan pergi ke sekolah bersama. Oh, ngomong-ngomong aku juga memeluknya dan memegang tangannya, hanya itu yang kulakukan.
Jadi apakah aku tahu betul peraturannya? Semua orang menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Kukira Shen Fan akan menyerah dan mengaku kalah, tetapi aku tidak pernah menyangka dia akan mengatakan kata-kata seperti itu. Orang baik, kau memelukku dan memegang tanganku dan kau masih bilang kau tahu aturannya. Jadi apa yang terjadi jika kau tidak tahu aturan di sini? Provokasi ini adalah provokasi yang lengkap terhadap Zhang Hao. Namun Zhang Hao tertegun ketika mendengar kata-kata Shen Fan yang tiba-tiba. Atau lebih tepatnya pikirannya menjadi kosong setelah terkejut oleh kata-kata Shen Fan. Baru 3 detik kemudian Zhang Hao sadar. Detik berikutnya Zhang Hao sangat marah dan matanya langsung memerah. Karena setiap kalimat dan setiap kata yang Shen Fan katakan barusan seperti pisau tajam yang menusuk dada Zhang Hao. Zhang Hao memikirkan setiap adegan dan merasakan sakit yang menusuk hati sejenak. Menurutnya, Shen Fan mencuri cinta Xia Qingsui dan Xia Qingsui mengkhianatinya. Kamu bahkan bisa merasa seperti ada padang rumput hijau di atas kepalamu. Ini adalah psikologi sebenarnya dari generasi kedua kaya raya Zhang Hao. Dia telah membangun konsep ini sejak dia belajar bagaimana mengejar perempuan dan menjadi dewasa. Saya selalu berpikir bahwa siapapun yang saya suka adalah milik saya dan jika orang lain tidak menyukai saya, itu adalah pengkhianatan. Alhasil, Zhang Hao yang manja langsung marah dan mulai berbicara tanpa berpikir. Shen Fan, kau mencari mati, beraninya kau menyentuh wanita yang telah kupilih. Saat Zhang Hao berbicara, dia terus bergegas menuju Shen Fan. Situasi tampak di luar kendali dalam sekejap. Tiba-tiba guru yang bertanggung jawab atas latihan paduan suara berteriak di pintu aula basket. Semua siswa segera berkumpul untuk latihan cepat waktu singkat dan tugasnya berat. Dengan teriakan ini, para siswa langsung berhamburan dan berlarian keluar dari aula basket. Zhang Hao menatap Shen Fan dengan tajam, mengambil bola basket lagi, dan melanjutkan menembak. Alasan mengapa Zhang Hao tidak pergi ke perkumpulan adalah karena guru tidak memilihnya saat itu. Zhang Hao datang ke lapangan basket untuk bermain setiap akhir pekan yang merupakan izin khusus yang diberikan kepadanya. Bagaimanapun juga, dia selalu menjadi kapten tim basket sekolah. Meskipun Zhang Hao tampak sedang menembak bola saat ini, dia sudah sangat membenci Shen Fan di dalam hatinya. Shen Fan harus meninggalkan Xia Qingsui. Namun bagi Shen Fan yang hanya tampan, terlalu mudah untuk menghadapinya. Apa gunanya tampan? Tanpa uang dan kekuasaan, dia akan mengalahkannya seperti anjing tenggelam di depan Xia Qingsui. Mari kita lihat apakah dia masih punya keberanian untuk berkumpul dengan Xia Qingsui lagi. Memikirkan hal ini, Zhang Hao langsung punya rencana di benaknya. Dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk tersenyum jahat. Dan Shen Fan juga mengingat Zhang Hao. Meskipun aku tahu bahwa Zhang Hao dan ayahnya tidak akan bisa bergaul selama beberapa hari lagi sejak Zhang Hao berinisiatif untuk datang kepadaku. Kemudian dia tidak keberatan membiarkan ayah dan anak itu mengalami penderitaan dunia terlebih dahulu. Sesaat kemudian, Shen Fan dan teman-teman sekelasnya datang ke kafeteria dan mulai berlatih. Faktanya, ketika kafeteria sekolah dirancang, tempat itu juga digunakan sebagai aula pertunjukan. Lampu panggung, ruang ganti, tidak ada yang kurang. Begitu Shen Fan masuk ke kafeteria, dia melihat Xia Qingsui. Bab 20 saya membuat 5 tusuk ginjal dan setengah kilogram tiram. Begitu Shen Fan memasuki kafeteria, dia melihat Mei Ling dan Xia Qingsui di sudut panggung. Mereka tampak sedang mengobrol tentang sesuatu dan terlihat sangat bahagia. Walaupun ada banyak siswa berkumpul di sekitar mereka. Tetapi ketika Xia Qingsui berdiri di sana, dia menonjol seperti burung bangau di antara ayam dan masih sangat mencolok. Seragam sekolah yang longgar membungkus sosoknya yang ramping, menampilkan kecantikan yang tidak biasa. Terutama ujung rambut yang belum kering menunjukkan ikal alami. Ditambah lagi matanya yang besar dan imut. Dan ketika dia tersenyum, bibirnya berkilau dalam cahaya pagi. Cantik, sungguh cantik. Dia terlihat seperti gadis yang keluar dari dimensi kedua. Saat Shen Fan menatap Xia Qingsui dan berpikir tentang berpegangan tangan sebentar lagi, dia merasa sedikit bersemangat. Dia bahkan berpikir untuk mencoba menyentuh punggung tangan Xia Qingsui dengan punggung tangannya untuk melihat bagaimana reaksinya. Atau gunakan kelingkingmu untuk dengan lembut mengaitkan tangan Xia Qingsui dan lihat apakah dia akan menghindar. Tetapi kemudian saya pikir semua ini tidak perlu karena guru mengharuskan kami untuk berpegangan tangan. Kalau begitu jangan pikirkan apapun, langsung saja maju dan pegang tangannya. Saat Xia Qingsui bereaksi, semuanya sudah terlambat. Saat Shen Fan berpikir, dia masih melihat Xia Qingsui. Dan saat ini Xia Qingsui. Ketika Shen Fan masuk, dia tanpa sadar melihat ke arah pintu. Alhasil, dia melihat Shen Fan menatapnya sekilas. Tidak mungkin, persepsi Xia Qingsui sepertinya hanya berfungsi pada Shen Fan. Namun ketika dia mendapati bahwa Shen Fan masih menatapnya, Xia Qingsui tiba-tiba teringat bahwa Shen Fan pernah berkata sebelumnya bahwa dia akan memegang tangannya sebentar lagi. Kemudian detak jantung Xia Qingsui tiba-tiba berpacu lebih cepat. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya menghindari tatapan Shen Fan, wajahnya sedikit memerah karena malu. Tidak hanya itu, tetapi seolah-olah ia telah memikirkan sesuatu yang lain. Akhirnya ia mengambil langkah kecil mundur tanpa sadar bahkan sampai menekuk jari-jari kakinya.
Kondisi fisik Sen Fan saat ini dan berbagai fungsinya berbeda dari orang biasa. Oleh karena itu, serangkaian reaksi Xia Qingswei secara alami dilihat oleh Sen Fan. Namun, semakin Xia Qingswei bertingkah seperti ini, semakin Sen Fan ingin mendekatinya. Jadi, Sen Fan ingin naik dan menemuinya. Namun, pada saat ini aku tiba-tiba merasakan seseorang menepuk punggungku. Ketika aku berbalik, aku menemukan bahwa itu adalah Wang Xiaoming. Sen Fan, aku sudah lama mencarimu dan ternyata kamu sudah lama di sini. Tentu saja Sen Fan menjawab sambil dia dan Wang Xiaoming berjalan masuk. Kemudian Wang Xiaoming memandang Sen Fan dengan penuh arti dan terus bertanya. Kemana kamu mengirim Xia Qingswei tadi malam? Bagaimana hubungan kalian berdua? Sen Fan menatap Wang Xiaoming dengan mata yang seolah yakin dengan apa yang terjadi antara dia dan Xia Qingswei tadi malam. Sen Fan memutar matanya ke arah Wang Xiaoming. Aku baru saja mengirimnya ke gerbang kompleks hanya untuk mengantarnya pulang. Lalu kenapa? Tapi kamu pergi makan malam dengan Mei Ling tadi malam, bagaimana akhirnya? Ketika Wang Xiaoming mendengar Sen Fan menanyakan ini, dia terkekeh. Ketika kami mengendarai sepeda kami ke sana kemarin, tidak banyak pelanggan. Tempatnya tidak ramai sama sekali dan kami bersenang-senang makan di sana. Setelah Wang Xiaoming selesai berbicara, dia terus memikirkannya, mulut Sen Fan berkedut ketika dia melihat ini, berpikir bahwa Wang Xiaoming tidak mengerti apa yang dia maksud. Lanjutan untuk ditambahkan. Apakah hanya itu? Lalu apa selanjutnya? Oh, ayo makan sekarang. Coba tebak berapa tusuk ginjal yang kumakan? Lalu bagaimana? Sen Fan menjadi semakin penasaran saat dia mendengarkan dan terus bertanya. Lalu aku membuat satu pon tiram lagi. Setelah mendengar ini, Sen Fan sangat terkejut hingga tidak bisa menutup mulutnya dan mengacungkan jempol sebagai pujian. Oke, kau masih cukup kejam. Lanjutkan. Kalau begitu aku akan pulang dan tidur. Sen Fan sedang mendengarkan dengan penuh minat ketika dia hampir terluka oleh kata-kata Wang Xiaoming. Kupikir sesuatu akan terjadi selanjutnya, tetapi dia benar-benar bilang dia akan pulang untuk tidur. Sen Fan menatap Wang Xiaoming dengan tidak percaya. Pulang dan tidur, bisakah kamu tidur nyenyak? Setelah mendengar ini, Wang Xiaoming mengangguk menandakan bahwa dia setuju dengan pernyataan Sen Fan. Aku benar-benar tidak bisa tidur setelah aku kembali. Dan tebak apa? Apa yang terjadi? Saya merasa sangat berenergi sejak saya bangun pagi ini, kata Wang Xiaoming. Saya sudah memutuskan bahwa jika saya memesan kamar untuk menginap lain kali, saya akan menyiapkan ginjal dan tiram terlebih dahulu. Setelah melihatnya, Sen Fan mengacungkan jempol sebagai kekaguman lagi. Oke, kamu luar biasa. Ketika dia mengatakan ini, Sen Fan tiba-tiba memikirkan hal lain. Kemudian dia berbisik kepada Wang Xiaoming. Xiaoming, biar ku beritahu sesuatu. Menurut gosip, kita harus berpegangan tangan selama latihan nanti. Saat itu kamu sudah bisa berdiri di samping Mei Ling duluan. Wang Xiaoming akan baik-baik saja jika dia tidak mendengarkan, tetapi begitu dia mendengarkan, matanya berbinar. Benarkah? Kalau begitu, itu akan luar biasa. Kukatakan padamu, aku bahkan tidak berani menyentuhnya saat makan malam tadi malam. Saya tidak menyangka bahwa Tuhan akan memberi saya kesempatan secepat ini. Sen Fan menatap Wang Xiaoming dengan yakin. Benarkah gosipku akurat? Juga kamu harus membantuku nanti. Saat Sen Fan berbicara, dia menunjuk ke grand piano di sebelah panggung. Jika tebakan saya benar, banyak orang akan naik ke sana dan bermain gitar segera. Jika para guru tidak ada di sini, tolong bantu saya mengeluarkan mereka agar saya bisa bermain sendiri. Saat Sen Fan berbicara, aura yang tak terduga segera terpancar dari tubuhnya. Wang Xiaoming segera menunjukkan ekspresi kagum dan dia juga tahu untuk siapa Sen Fan bermain piano. Sebagai sahabatnya, Wang Xiaoming dengan cepat setuju. Saat keduanya berbicara, mereka sudah sampai di Mei Ling dan Xia Qingswei. Pada saat yang sama guru datang dan berbicara dengan lantang. Semua siswa segera berkumpul dan mulai berlatih sekarang. Pertama, setiap kelas akan berdiri dalam barisan dan kemudian saya akan membuat penyesuaian khusus pada posisi mereka. Selanjutnya semua orang mulai mencari anggota kelas mereka dan berdiri dalam antrian. Ketika guru selesai berbicara, Sen Fan dan Wang Xiaoming berjalan lurus menuju Xia Qingswei dan Mei Ling. Di antara keempat orang ini, hanya Mei Ling yang tidak menyadari apa yang akan terjadi. Mei Ling bahkan menyapa Wang Xiaoming dan bersikeras membandingkan tinggi badannya dengan dia. Ternyata tinggi keduanya tidak jauh berbeda. Jadi Mei Ling dengan senang hati meminta Wang Xiaoming untuk berdiri di sampingnya. Ini membuat Wang Xiaoming sangat tersentuh dan dia pasti akan menunggu sebentar untuk melihat apakah mereka benar-benar berpegangan tangan. Tapi aku tidak datang ke sini atas inisiatifku sendiri, Mei Ling yang mengundangku. Namun, Xia Qingswei di depan Sen Fan tidak berani bergerak dan tampak sangat malu. Dia bahkan tidak berani menatap Sen Fan dan dengan sengaja mengalihkan pandangannya ke Mei Ling dan Wang Xiaoming. Meski begitu, kecuali Mei Ling, tidak ada seorang pun di sisi Xia Qingswei, jadi itu adalah kursi kosong. Alasannya sederhana, anak laki-laki lain sama sekali tidak berani bergerak maju. Hal lainnya adalah Xia Qingswei mendorong Mei Ling ke arah Wang Xiaoming sedikit demi sedikit tanpa meninggalkan jejak apapun. Jadi, ini menciptakan kekosongan. Sen Fan merasa hangat di hatinya saat melihat ini dan dia melangkah maju tanpa ragu dan berdiri bersama. Bab 21 diantar ke depan pintu.
Saat Shen Fan berdiri di sebelah Xia Qingsui masih tidak melihat Shen Fan. Xia Qingsui tidak bergerak, melihat lurus ke depan dan Shen Fan juga tidak bergerak. Tapi Shen Fan tahu bahwa ini hanyalah langkah pertama. Setelah beberapa saat ketika Xia Qingsui rileks, inilah saatnya untuk memegang tangannya. Bahkan memikirkan hal ini, Shen Fan tidak bisa menahan diri, namun Xia Qingsui tidak menyadarinya dan masih berpikir tentang berpegangan tangan. Karena gugup, aku mendapati telapak tanganku berkeringat. Dan inilah yang paling Xia Qingsui takutkan jika Shen Fan sampai tahu. Ya ampun, tanganku berkeringat sekarang, apa yang harus kulakukan? Apa dia akan menyadari aku gugup saat kami berpegangan tangan nanti? Tapi bukankah memang diharuskan untuk berpegangan tangan? Lagi pula, guru yang menyuruh kami melakukannya, bukan aku yang berinisiatif untuk memegang tangannya. Ketika Xia Qingsui memikirkan ini, dia tampak memiliki kepercayaan diri. Benar, Xia Qingsui, kamu harus tetap tenang. Selama kamu tidak berinisiatif untuk memegang tangannya, bahkan jika kamu ketahuan dengan telapak tangan berkeringat, itu tidak akan memalukan. Lagi pula, bagaimana mungkin dia berinisiatif untuk memegang tangan Shen Fan? Itu benar-benar lucu. Semakin Xia Qingsui memikirkannya, semakin santai perasaannya. Tapi pada saat ini, karena barusan Xia Qingsui mendorong Mei Ling sedikit demi sedikit dan dia hampir bersandar pada Wang Xiaoming. Awalnya Mei Ling dan Wang Xiaoming belum mengkonfirmasi hubungan mereka sebagai pacar dan pacar. Akibatnya Mei Ling merasa sangat malu. Jadi dia memeluk Xia Qingsui dan bertanya dengan bingung. Xiao Sui, ada apa denganmu? Kenapa? Tapi pelukan Mei Ling tidak masalah. Ini mengejutkan Xia Qingsui yang masih melamun. Dengan teriakan ringan, dia jatuh langsung ke arah Shen Fan. Terlebih lagi, Xia Qingsui secara naluriah mengulurkan tangannya untuk mencari dukungan. Karena tidak ada seorang pun di sampingnya kecuali Shen Fan, tangannya tidak bisa menahan diri untuk meraih Shen Fan. Semua terjadi begitu cepat. Ketika Xia Qingsui menyadari bahwa dia akan meraih Shen Fan dengan kedua tangannya, sudah terlambat untuk menarik tangannya. Hasilnya persis seperti itu, dia menyaksikan tanpa daya saat tangannya sendiri meraih Shen Fan dengan keras secepat kilat. Inilah akhir hidup Xia Qingsui. Poin pentingnya adalah barusan aku masih yakin dalam hatiku bahwa aku tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk meraih tangan Shen Fan. Tapi detik berikutnya, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk meraih tangan orang lain dan menggunakan kedua tangannya. Wajah tua Xia Qingsui langsung memerah seolah-olah seseorang. Ini, apakah tangan-tangan ini mempermainkanku? Yaitu Mei Ling, dia baru saja memelukku, jika tidak, dia tidak akan bisa memegang tangan Shen Fan. Sesaat Xia Qingsui hanya memegang tangan Shen Fan dengan kedua tangannya menunduk tak percaya tercengang. Dan Shen Fan secara alami bereaksi lebih cepat daripada Xia Qingsui. Ketika dia menemukan bahwa Xia Qingsui akan jatuh ke arahnya, dia ingin segera menahannya. Namun, dia menemukan bahwa Xia Qingsui berbalik dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Shen Fan tersenyum dalam hatinya. Orang baik hanya orang baik, baru saja aku sedang berpikir tentang bagaimana meraih tangan kecil Xia Qingsui. Namun tak disangka Xia Qingsui bahkan lebih langsung darinya, kecepatan ini sangat cepat hingga hampir secepat kilat. Shen Fan juga menyadari bahwa Xia Qingsui sedikit bingung saat ini. Tapi karena dia sudah menawarkannya padaku, aku tidak bisa berdiam. Ketika Shen Fan memikirkan ini, dia perlahan menggenggam erat tangan kecil Xia Qingsui. Selanjutnya Shen Fan menutup matanya dan mulai merasakannya. Lumayan warnanya murni meleleh begitu disentuh dan meninggalkan aftertaste yang tahan lama. Namun entah bagaimana Shen Fan tiba-tiba teringat akan kutipan klasik dari para CEO yang mendominasi itu. Saya langsung menjadi tertarik lagi. Kemudian dia berkonsentrasi untuk berpikir kepada Xia Qingsui dalam suara hatinya. Wanita, apakah kamu mengisyaratkan sesuatu? Xia Qingsui akhirnya bereaksi setelah mendengar, aku mendapati diriku masih memegang tangan Shen Fan. Tidak hanya itu, dia menemukan bahwa Shen Fan benar-benar menggenggam tangannya. Ini tidak baik. Setelah Xia Qingsui menyadari ini, dia dengan cepat mencoba menarik tangannya kembali. Namun, yang tidak terduga adalah tangan besar Shen Fan terlalu kuat. Xia Qingsui tidak bisa melepaskan diri dengan mudah untuk sementara waktu. Tidak ada cara lain selain menggunakan tangan satunya untuk membantu memegang tangan besar Shen Fan. Akhirnya dia lolos dari kendali Shen Fan. Namun saat ini wajah Xia Qingsui sudah lebih merah dari yang seharusnya. Xia Qingsui ingin menjelaskan kepada Shen Fan bahwa dia tidak bermaksud begitu dan bahwa dia meraih tangannya karena Mei Ling memeluknya. Tapi barusan yang kudengar adalah suara Shen Fan. Jika aku mencoba memaksakan penjelasan, rahasiaku akan terbongkar. Tanpa daya Xia Qingsui kembali ke posisi semula dan mulai mencari alasan untuk menghibur dirinya. Namun pada saat ini suara Shen Fan tiba-tiba terdengar lagi. Wanita, tahukah kamu bahwa kamu sedang bermain api barusan? Jika kamu berani menyentuhku lagi, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi selanjutnya.
Setelah Xia Qingswei mendengar ini, pupilnya menyusut dan dia segera membayangkan gambaran yang sangat aneh tentang dua orang bersama di benaknya. Setelah itu Xia Qingswei melihat sekeliling kerumunan dan menelan ludah dengan susah payah. Bukan apa yang akan terjadi di depan umum. Tapi ketika Xia Qingswei memikirkan ini, dia dengan cepat menepis ide jahat ini. Jangan terlalu dipikirkan, bukan itu intinya. Intinya adalah aku tidak melakukannya dengan sengaja. Bagaimana mungkin dia menyentuhnya? Ini sama sekali tidak mungkin. Jika aku bertemu dengannya lagi, aku, Xia Qingswei, akan. Namun, yang tidak bisa Xia Qingswei bayangkan adalah karena dia merasa sangat malu tadi, dia masih berkonsentrasi pada apa yang terjadi barusan. Aku bahkan tidak menyadari bahwa ada beberapa anak laki-laki lagi yang berlari ke pintu. Anak laki-laki ini adalah siswa di kelas Xia Qingswei dan Shen Fan. Mereka pikir hari ini akan menjadi hari yang mudah jadi tidak masalah jika mereka datang sedikit terlambat. Ketika mereka perlahan tiba, mereka mendapati bahwa semua orang sudah berkumpul dan seperti jadi setelah anak laki-laki dan guru itu melapor, mereka bergegas menuju tim kelas mereka. Tidak masalah jika mereka cemas. Tim yang telah diatur oleh kelompok Shen Fan tiba-tiba terganggu. Pasti ada beberapa anak laki-laki dan ruang tempat mereka berdiri sangat besar sehingga ada banyak ruang bagi siswa untuk bergerak. Dengan cara ini seseorang masuk dan akhirnya masuk di depan Xia Qingswei. Namun pikiran Xia Qingswei masih mengembara sampai sekarang. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah menyentuh Shen Fan lagi dan hendak bersumpah. Tiba-tiba seluruh tubuh Mei Ling datang seperti tembok. Tidak masalah kali ini. Xia Qingswei tertekan dan mengeluarkan desahan lain lalu dia mengulurkan tangannya dan menerkam langsung ke arah Shen Fan. Xia Qingswei yang dipukul untuk kedua kalinya langsung menjadi jernih. Tapi dia baru bangun dan dia tidak bisa menahan diri untuk membuka lengannya dan melemparkan dirinya ke arah Shen Fan. Dan yang paling penting adalah Xia Qingswei dan Shen Fan berjauhan. Tempat Xia Qingswei jatuh adalah pinggang Shen Fan. Sesaat pupil Xia Qingswei mengecil dan dia berteriak dalam hatinya. Tidak. Bab 22 apa yang begitu sulit? Xia Qingswei berteriak dalam hatinya tidak. Namun, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan bergegas menuju Shen Fan dengan tangan terentang. Shen Fan awalnya mengulurkan tangan untuk menangkap Xia Qingswei dan kemudian membuka tangannya. Saat ini Xia Qingswei juga memeluk erat pinggang Shen Fan. Selanjutnya, di dunia Xia Qingswei, bumi berhenti berputar dan pikirannya kosong. Begitu saja dia memeluk Shen Fan dengan bodohnya tanpa bergerak sama sekali. Setelah dia sadar, Xia Qingswei terus mengeluh dalam hatinya. Ini sangat tidak adil, aku sungguh tidak bermaksud begitu, Shen Fan, kamu harus percaya padaku. Namun Xia Qingswei benar-benar tidak bisa menjelaskan. Xia Qingswei memikirkan tentang apa yang baru saja terjadi dan menyadari bahwa dia telah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menyentuh Shen Fan lagi apapun yang terjadi. Tetapi sekarang bukan hanya dia menyentuh orang itu, dia juga memberinya pelukan erat. Dan dia memelukku di tempat ini, itu sangat memalukan. Tepat ketika dia bereaksi, dia tiba-tiba mendengar suara Shen Fan lagi. HMPH wanita, jika kamu ingin menarik perhatianku dengan cara ini, maka kamu berhasil. Xia Qingswei yang tiba-tiba mendengar suara hati Shen Fan sangat ketakutan hingga tubuhnya bergetar tanpa sadar dan baru kemudian dia benar-benar pulih. Berpikir bahwa dia masih memeluk orang itu, dia dengan cepat berusaha bangun. Namun ketika Xia Qingswei ingin berdiri dan meraih sesuatu, tiba-tiba rasanya seperti aku menangkap sesuatu. Apa yang sulit? Sepertinya berkeping-keping. Detik berikutnya, Xia Qingswei langsung bereaksi. Bukankah ini otot perut Shen Fan? Xia Qingswei yang meletakkan tangannya di otot perut Shen Fan menebak dengan benar. Sebenarnya, karena Shen Fan meminum obat genetik tadi malam, tubuhnya berubah dan otot-otot di sekujur tubuhnya terlihat jelas. Apalagi di musim ini kamu bisa keluar hanya dengan mengenakan seragam sekolah selapis. Oleh karena itu, Xia Qingswei dapat dengan jelas merasakan 8 otot perut Shen Fan. Ketika Xia Qingswei memahami segalanya, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dia melihat ke tempat tangannya menyentuh dengan tidak percaya, berpikir dalam hati. Ini adalah otot perut Shen Fan. Shen Fan ternyata punya otot perut, dan jumlahnya sangat banyak. Bagus, itu luar biasa. Untuk sesaat aku lupa menjadi malu dan ada banyak pertanyaan kecil di kepalaku. Melihat Shen Fan saat ini meskipun dia diperlakukan seperti ini oleh Xia Qingswei dia merasa sangat percaya diri. Tapi setelah lama aku tidak tahan lagi. Jadi dia dengan cepat berkomunikasi dengan Xia Qingswei melalui pikirannya. Oh wanita, kau bilang tidak dengan mulutmu tetapi tubuhmu sangat jujur. Akhirnya ketika Xia Qingswei mendengar pikiran batin Shen Fan dia mengerti apa yang dia lakukan. Hal semacam ini benar-benar memalukan dan saya mengambil inisiatif sendiri jadi saya tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Tepat ketika Xia Qingswei dengan cepat menarik tangannya. Tetapi dia menemukan bahwa Shen Fan perlahan menundukkan kepalanya menatap Xia Qingswei dan bertanya dengan lembut. Xia Qingswei apa kau sudah cukup menyentuh? Xia Qingswei berdiri dengan cepat ketika dia mendengar ini, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Fan, dia masih ingin membela diri. Tidak, aku mereka.
Namun dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kemudian Xia Qingswei menoleh ke sisi lain, melihat anak laki-laki yang memotong antrean, dan memelototi mereka dengan ganas. Inilah Xia Qingswei yang pendiam dan pantang menyerah. Ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan ekspresi yang begitu garang. Pada saat ini, guru di depan juga mulai menyesuaikan formasi dan berbicara dengan keras kepada semua orang. Anda sekarang berada di posisi yang sangat baik dan lagu pertama kita adalah The Same Song. Jadi sekarang dua orang yang berdekatan saling berpegangan tangan. Pada saat yang sama, jaga jarak setengah langkah dari siswa di sisi lain. Begitu guru mengatakan ini, para siswa tiba-tiba menjadi tenang. Kecuali Shen Fan, Xia Qingswei dan Wang Xiaoming, semua orang sedikit bingung. Semua orang memikirkan pertanyaan yang sama, mengapa mereka tidak menyebutkan sebelumnya bahwa kita akan berpegangan tangan selama paduan suara. Selanjutnya, seperti yang dikatakan guru, setiap pasangan siswa yang berdiri bersebelahan saling memandang dan merasa sedikit malu. Karena tadi guru sudah berusaha sekuat tenaga untuk memisahkan anak laki-laki dan perempuan secara merata. Beberapa bahkan tertawa canggung, terutama anak laki-laki yang mulai bercanda satu sama lain dari kejauhan. Dalam pandangan guru mereka tidak malu tetapi hanya tidak serius. Jadi guru itu mulai berbicara kepada semua orang dengan serius. Murid-murid harus menganggap ini serius karena kita tidak tampil di sekolah tetapi menampilkan lagu yang sama di panggung besar di kota. Jadi jangan lengah dan jangan membawa malu ke sekolah karena kalian sendiri. Setelah guru selesai berbicara, semua siswa merasa senang. Saya baru menyadari sekarang bahwa kami akan tampil di luar sekolah. Tentu saja selain merasa senang, kami juga merasa sedikit gugup yang membantu menghilangkan kecanggungan di antara teman sekelas. Dengan cara ini para siswa yang berdekatan berpegangan tangan dan mulai bersiap untuk latihan. Hingga kini Shen Fan masih sangat bangga dalam hatinya. Bagaimanapun, apa yang dia katakan telah menjadi kenyataan. Dia bahkan pamer pada Xia Qingswei dalam hati kecilnya. Hei sayang, apa yang saya katakan? Apakah guru meminta saya untuk memegang tanganmu? Tapi jangan malu, bukankah kamu baru saja memegang tanganku? Dan, kali ini giliranku, kan? Xia Qingswei mendengarkan pikiran batin Shen Fan dan tahu tanpa melihatnya bahwa dia tampak sangat bangga. Jadi Xia Qingswei yang penuh dengan keluhan meludahi Shen Fan dalam hatinya. Lagi pula aku baru saja melakukan kontak dekat dengan Shen Fan jadi aku secara alami merasa jauh lebih santai sekarang. Bukan hanya itu, semakin Xia Qingswei memikirkannya, semakin dia merasa tidak puas. Aku hanya jatuh 2 kali dan kamu bahkan tidak membantuku berdiri. Dan terakhir kali jelas bahwa itu sedang menungguku dengan tangan terbuka. Kamu masih ingin menggandeng tanganku? Tidak mungkin. Saat ini bahkan Xia Qingswei sendiri tidak menyadari bahwa dia sudah mulai berubah sedikit demi sedikit dari mentalitas pasif dan malunya. Selanjutnya Xia Qingswei berkonsentrasi untuk merasakan tangan Shen Fan. Benar saja, dari sudut matanya, dia melihat bahwa tangan Shen Fan tiba-tiba bergerak. Sudah jelas bahwa dia ingin mengulurkan tangan dan memegang tanganku. Jadi Xia Qingswei dengan cepat meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Berhasil menghindari serangan diam-diam Shen Fan. Tapi ini membuat Shen Fan tertekan. Awalnya dia berpikir bahwa ini semua adalah hal yang wajar. Namun tanpa diduga, ketika dia mengulurkan tangannya, dia tidak dapat menemukan tangan Xia Qingswei setelah mencari lama. Shen Fan tidak bisa menahan diri untuk sedikit menoleh dan melirik Xia Qingswei hanya untuk menemukan bahwa dia telah meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Tiba-tiba Shen Fan tahu bahwa Xia Qingswei sengaja menghindarinya. Apa yang terjadi sayang? Tolong jangan lakukan itu tanpa tangan kecilmu, aku tidak akan bisa tampil dengan baik. Shen Fan memikirkannya dan melihat ekspresi Xia Qingswei lagi. Saat ini Xia Qingswei mengerucutkan bibirnya dengan sedikit keras kepala di matanya dan dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Oleh karena itu, Shen Fan bisa menebak bahwa Xia Qingswei tidak marah tetapi sedang membalas dendam karena terjatuh. Jadi Shen Fan memutuskan untuk menjangkau lagi dan meraih tangan kecil Xia Qingswei dari belakang. Xia Qingswei sudah memperhatikan tangan Shen Fan sejak lama dan ketika tangan itu menjangkau. Xia Qingswei buru-buru berpura-pura merapikan rambutnya dan mengulurkan tangannya ke depan, dengan sempurna menghindari serangan Shen Fan lagi. Shen Fan gagal menangkapnya lagi dan mulai mengeluh dalam hatinya. Tidak sayangku, tahukah kamu apa perbedaan antara kamu dan bintang-bintang di langit? Kata-kata Shen Fan yang tiba-tiba mengejutkan Xia Qingswei. Apa perbedaan antara aku dan bintang-bintang apa bedanya? Bab 23, apakah ini berpegangan tangan ini jelas? Xia Qingswei bingung dengan pikiran batin Shen Fan. Dan tanpa sadar dia mulai mengikuti jalan pikiran perkataan Shen Fan. Apa perbedaan antara aku dan bintang-bintang? Sebelum Xia Qingswei bisa memahaminya, dia mendengar suara Shen Fan lagi. Perbedaannya adalah bintang-bintang ada di langit, tetapi kamu ada di hatiku. Begitu Shen Fan mengatakan ini, Xia Qingswei membeku di tempat seolah ada sesuatu yang menghantam hatinya. Sesaat hatiku terasa hangat dan bahkan tubuhku terasa sedikit lemas. Alasannya sederhana, Xia Qingswei belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Shen Fan yakin bahwa ini adalah pembicaraan cinta murahan yang hanya muncul setelah 17 tahun.
Xia Qingsui ragu-ragu sejenak dan Shen Fan memanfaatkan kesempatan itu. Setelah Shen Fan mengungkapkan perasaannya, dia melihat tubuh Xia Qingsui menegang dan dia tahu bahwa kesempatan telah tiba. Sekarang aku harus meraih tangan kecil Xia Qingsui. Namun ketika Shen Fan hendak mengulurkan tangannya ke Xia Qingsui, Xia Qingsui juga bereaksi dan mengangkat tangan kecilnya tepat di atas kepalanya dengan panik sambil bergumam pelan pada dirinya sendiri. Jangan. Ketika Xia Qingsui mulai, dia sebenarnya hanya ingin bertahan. Namun tanpa diduga, itu akhirnya berkembang menjadi keras kepala yang tidak dapat dijelaskan. Begitu saja Xia Qingsui mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ketika Shen Fan melihat penampilan Xia Qingsui terutama ketika dia mendengar suaranya yang lembut seperti nyamuk, dia segera menjadi kompetitif. Dia kemudian mengulurkan tangan dan mengejarnya. Akibatnya, keduanya mengangkat tangan pada saat yang sama. Xia Qingsui sepertinya menghindari tangan besar Shen Fan dan terus memutar pergelangan tangannya. Tanpa diduga, pergelangan tangan Shen Fan bahkan lebih fleksibel daripada Xia Qingsui. Keduanya terus berputar dan mengejar satu sama lain selama sedetik penuh. Hasilnya adalah detik berikutnya. Semua siswa di atas panggung tiba-tiba terdiam. Sunyi senyap. Dan mereka tidak bisa tidak melihat ke arah tangan Shen Fan dan Xia Qingsui. Baru saat itulah Xia Qingsui dan Shen Fan bereaksi. Terutama Xia Qingsui ketika dia menyadari apa yang sedang dia lakukan dengan Shen Fan, dia tiba-tiba membeku di tempat. Aduh, memalukan sekali, bagaimana tanganku bisa sampai di sana? Namun, saat dia memikirkannya, tangan besar Shen Fan seperti futon menyambar dan dengan kuat menggenggam tangan Xia Qingsui di telapak tangannya. Pupil Xia Qingsui mengerut dan dia ingin menarik tangannya kembali. Bagaimanapun, terlalu kentara untuk melakukan itu dan dia sangat menyesalinya. Namun, tepat ketika Xia Qingsui ingin menarik tangannya, dia tiba-tiba mendengar guru di depannya menunjuk ke arah mereka berdua dan berbicara dengan lantang. Ya, betul itu, saat kita menyanyikan, bergandengan tangan, kita harus mengangkat tangan tinggi-tinggi seperti ini. Para siswa yang awalnya terkejut, iri, cemburu, dan benci terdiam ketika mendengar apa yang dikatakan guru. Mereka mulai berdiskusi dengan suara pelan. Ya ampun, bagaimana guru ini bisa tahu kalau mereka berpegangan tangan? Mereka jelas-jelas terjerat satu sama lain, oke. Ini hampir seperti berpegangan tangan. Aku tidak menyangka mereka akan menjadi pasangan. Wah, adegan ini sangat menghangatkan hati. Aku berharap punya pacar yang memperlakukanku seperti ini. Sudah berakhir, sepertinya rumor itu benar, Shen Fan sudah mendapatkan Xia Qingsui. Mimpi cinta pertamaku hancur berantakan. Bukankah itu fan-fan kita? Mengapa dia memilih bersama Xia Qingsui? Aku juga tidak kalah kok. Petik 2 petik. Xia Qingsui mendengarkan bisikan semua orang dan merasa malu. Dia dengan cepat menarik tangan Shen Fan ke bawah. Lagi pula, Xia Qingsui berpikir bahwa jika dia menarik tangannya dan menunggu dengan tenang beberapa saat, masalahnya akan selesai. Namun, apa yang tidak pernah dia duga adalah guru itu sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan terus menunjuk ke arah Shen Fan dan Xia Qingsui. Bagus, aku hampir lupa lagu ini butuh penyanyi utama. Menurutku kalian berdua sangat bagus, Xia Qingsui dan yang bernama Shen Fan itu, kan? Kalian berdua maju dan pimpin nyanyiannya. Tidak ada alasan lain mengapa guru memilih Shen Fan dan dua lainnya. Hanya saja ketika dia melihat Shen Fan dan Xia Qingsui barusan, dia secara tidak dapat dijelaskan merasa bahwa mereka adalah pasangan yang cocok. Lalu aku teringat bahwa aku perlu memimpin nyanyian. Namun Xia Qingsui bingung. Apa-apaan meminta saya memimpin nyanyian Shen Fan tidak menyebutkan ini dalam pikirannya. Jadi haruskah saya pergi sendiri atau tidak? Kuncinya adalah membiarkan saya berdiri di depan saya takut. Namun Shen Fan juga sedikit terkejut. Pasti di kehidupan sebelumnya bukan dia dan Xia Qingsui yang memimpin nyanyian. Namun mereka adalah pasangan dari kelas lain, mereka adalah mahasiswa yang mengambil spesialisasi musik vokal. Tapi apa yang sedang terjadi sekarang? Mungkinkah kelahiran kembali saya telah mengubah arah dunia masa depan? Shen Fan yang telah mengetahui segalanya merasa lega. Karena saya telah terlahir kembali dan ingin menjalani hidup saya sendiri, saya benar-benar mengubah arah perkembangan masa depan saya. Jadi Shen Fan dengan cepat menyesuaikan pola pikirnya dan memperhatikan Xia Qingsui ragu-ragu untuk bergerak. Dia langsung meraih tangan Xia Qingsui menerobos kerumunan dan melangkah ke depan. Xia Qingsui yang sedang memikirkannya tiba-tiba ditarik oleh Shen Fan dan mengikutinya keluar tanpa sadar. Keduanya berpegangan tangan, satu di depan dan satu di belakang, dan berjalan di depan kerumunan. Shen Fan yang sudah sering melihat kejadian besar sebelumnya secara alami tidak gugup di depan para siswa ini. Dia bahkan menikmati tatapan penuh semangat dari teman-teman sekelasnya. Tapi coba pikirkan Xia Qingsui, ini berbeda. Dia sangat pemalu secara alami, jadi kita harus menemukan cara untuk membantu Xia Qingsui mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan bersantai. Ketika Shen Fan memikirkan hal ini, dia tiba-tiba teringat bahwa meskipun suaranya cukup bagus, nyanyiannya agak kurang. Satu-satunya cara adalah membuat dirimu seprofesional mungkin. Jadi hal pertama yang dipikirkan Shen Fan adalah sistem. Dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan musik di mall sistem. Jadi Shen Fan langsung memanggil sistem mall karena dia sudah mempelajari kategori di mall itu tadi malam. Jadi saya dengan cepat menemukan bagian seni. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata dia memiliki bakat menyanyi dan bakat memainkan alat musik.
Catatan dengan jelas menyatakan bahwa selama Anda membeli bakat, uang akan langsung disetorkan ke akun Anda. Dengan kata lain, setelah Anda membelinya, Anda akan dapat belajar memainkan alat musik tanpa instruksi apapun dan mencapai level seorang musisi. Namun, bakat menyanyi dan bakat keberuntungan ini masing-masing membutuhkan 50 poin. Meskipun total poinnya 100, Sen Fan tidak ragu-ragu. Meskipun poin saat ini langka, sekarang adalah waktu ketika mereka dibutuhkan sehingga mereka harus dihabiskan. Dan Sen Fan juga percaya bahwa poin-poin itu akan segera didapatkan kembali. Jadi Sen Fan tidak lagi ragu dan langsung menghabiskan 100 poin untuk membeli bakat menyanyi dan bakat memainkan alat musik. Akibatnya, tepat setelah dia membayar poin, dia mendengar suara perintah sistem lagi. Gigit. Selamat kepada host karena telah menyelesaikan perjalanan belanja pertama Anda dan menerima 100 poin sebagai hadiah. Akan ada lebih banyak tugas tersembunyi yang menunggu untuk Anda buka. Mata Sen Fan berbinar setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka akan ada hadiah untuk pembelian pertama. Saya menghabiskan 100 poin dan mendapatkan 100 poin lagi. Dengan kata lain, saya mendapatkan 2 bakat ini secara gratis. Semakin Sen Fan memikirkannya, dia semakin bahagia. Saat ini saya juga merasakan perubahan dalam diri saya. Dalam sekejap pemahaman saya tentang berbagai not dan nyanyian menjadi jelas seolah-olah saya tiba-tiba memecahkan masalah. Tidak hanya itu. Sen Fan menoleh dan melihat setiap tuts pada piano dan pada saat yang sama sebuah lagu indah sudah muncul di benaknya. Selanjutnya kita perlu memberikan kepercayaan diri kepada Xia Qingsui. Bab 24 tangan masih bergerak. Selanjutnya kita perlu memberi Xia Qingsui kepercayaan diri. Sen Fan memikirkan kehidupan sebelumnya dan menyadari bahwa suara nyanyian Xia Qingsui juga sangat bagus. Namun, hanya ada satu kekurangan yaitu ritmenya tidak terkontrol dengan baik. Mudah untuk menyela orang lain saat Anda pertama kali mulai bernyanyi. Ini adalah tabu terbesar selama pertunjukan dan dapat menyebabkan lelucon. Sen Fan juga samar-samar ingat bahwa di kehidupan sebelumnya guru musik menyetujui nyanyian Xia Qingsui setelah mendengar dia bernyanyi. Sayangnya Xia Qingsui cenderung kehilangan ketukan dan yang lainnya adalah bahwa sepasang siswa musik vokal telah dipilih. Oleh karena itu, Xia Qingsui tidak terpilih untuk memimpin nyanyian terakhir kali. Sekarang Sen Fan berpikir bahwa selama dia bisa membantu Xia Qingsui sedikit dan menenangkan sarafnya, tidak akan ada masalah sama sekali. Sen Fan bahkan berpikir bahwa jika dia dan Xia Qingsui memimpin nyanyian dalam kehidupan ini, efeknya akan lebih baik daripada di kehidupan sebelumnya. Setelah Sen Fan mengambil keputusan, dia melirik Xia Qingsui yang tampak gugup. Kemudian saya melihat guru pergi ke belakang dan mengatur ulang para siswa ke dalam formasi. Jadi dia mulai menggunakan hatinya untuk memberitahu Xia Qingsui. Aku tidak pernah menyangka akan bisa memimpin nyanyian dengan Su Xue kecilku. Faktanya hanya aku yang tahu bahwa istriku Xiao Sui bernyanyi dengan sangat baik. Bahkan suara nyanyiannya lebih indah dari gadis lain manapun di sekolah. Xia Qingsui yang gugup tiba-tiba mendengar pikiran Sen Fan dan suasana hatinya menjadi tenang tanpa sadar. Sepertinya aku baru ingat bahwa aku sebenarnya cukup pandai bernyanyi. Lagu ini khususnya telah diputar di TV setiap hari sejak beberapa tahun terakhir. Aku ikut bernyanyi dan setelah beberapa saat aku hafal lagu itu. Terlebih lagi orang tua dan teman-teman saya memuji saya karena menyanyikan lagu ini dengan sangat baik. Ketika dia mengingat semua ini, Xia Qingsui tidak lagi merasa gugup. Namun, pada saat ini pikiran Sen Fan tiba-tiba muncul di benaknya. Sebenarnya guru pernah mengujinya sebelumnya, tetapi dia dieliminasi karena dia suka terburu-buru ke kamera. Xia Qingsui yang sedang membangun kepercayaan dirinya tiba-tiba mendengar jurus pamungkas Sen Fan dan mulutnya berkedut. Sepertinya dia ingat kejadian memalukan karena selalu terburu-buru mengambil foto. Kemudian saya tiba-tiba menjadi gugup lagi. Saya membayangkan dalam pikiran saya adegan di mana saya tiba-tiba harus bernyanyi terlebih dahulu ketika pertunjukan resmi dimulai. Betapa memalukannya itu. Apa yang harus saya lakukan? Ini mudah. Sen Fan sepertinya memahami pikiran Xia Qingsui. Ketika Xia Qingsui merasa kehilangan, suara Sen Fan muncul lagi. Sebenarnya suamimu yang terbaik dalam mengendalikan ritme dan menjaga ketukan. Kita bisa disebut profesional. Kalau begitu aku bisa memegang tangan istriku dan menjentikkan jari untuk memberinya beberapa petunjuk. Selama dia mengikuti ritmeku, dia tidak akan pernah terburu-buru mengambil foto. Xia Qingsui sedikit bingung setelah mendengar ini, sementara Sen Fan dengan lembut memiringkan kepalanya ke arahnya dan berbicara dengan suara rendah. Xia Qingsui, kudengar kau bernyanyi dengan sangat baik. Hanya saja aku tidak bisa memahami ritmenya dengan baik dan suka terburu-buru. Jangan takut, aku di sini. Sebelum aku bernyanyi, aku akan mengetuk punggung tanganmu 3 kali dengan jari-jariku. Kemudian kamu bisa ikut bernyanyi dengan panduanku dan tidak akan ada masalah sama sekali. Setelah mendengar ini, Xia Qingsui tidak mengatakan apapun tetapi hanya berdiri di sana dengan bodohnya. Namun, saya sangat tersentuh di dalam hati saya. Sen Fan meskipun dia biasanya tidak dapat diandalkan, dia sangat perhatian pada saat-saat genting. Tidak hanya dia tahu kekurangannya sendiri, tetapi dia juga dapat secara efektif membantu dirinya sendiri untuk menyelesaikannya. Karena dia sudah membantuku seperti ini, kenapa aku tidak berusaha sebaik mungkin untuk bernyanyi dengan baik? Ketika Xia Qingsui memikirkan hal ini, matanya menjadi tegas dan kepercayaan dirinya meningkat.
Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa tangan kecilnya tanpa sadar menggenggam tangan besar Shen Fan sedikit lebih erat. Shen Fan secara alami merasakannya dan sangat senang. Sepertinya semua ini tidak sia-sia. Segera guru mengatur formasi dan kembali ke depan untuk mempersiapkan nyanyian. Karena guru musik saya mengajarkan lagu ini di tahun kedua SMA, Anda bisa melewati bagian tentang keakraban dengan lagu ini. Baiklah murid-murid bersiap-siap, Xia Kingsway akan bernyanyi pertama diikuti oleh Shen Fan. Ketika sampai di bagian chorus, semua orang bernyanyi bersama. Setelah mengatakan ini, guru itu mengayunkan tongkatnya dengan lembut di udara. Musik perlahan mulai diputar. Dan Shen Fan selalu siap mengatur kecepatan untuk Xia Kingsway. Xia Kingsway juga memusatkan perhatiannya merasakan jari-jari Shen Fan. Akhirnya kali ini Xia Kingsway benar-benar tidak terburu-buru untuk mengambil foto. Begitu dia membuka mulutnya, nyanyiannya yang indah langsung menyebar ke seluruh aula. Suaranya sangat halus dan disertai dengan kicau burung di pagi hari, sungguh menyenangkan untuk didengarkan. Bahkan guru yang bertanggung jawab perlahan menutup matanya. Ketika giliran Shen Fan menyanyi, suara magnetisnya membuat semua orang kagum. Oleh karena itu di bawah kepemimpinan dua penyanyi Shen Fan dan Xia Kingsway, para siswa di belakang mereka juga tampil sangat baik dan berkoordinasi dengan sempurna. Saat sebuah lagu berakhir, aula itu hening sejenak sebelum guru membuka matanya dan dengan gembira mengulurkan tangannya untuk bertepuk tangan. Sempurna, benar-benar sempurna. Saya telah memimpin begitu banyak kelas siswa dan ini adalah pertama kalinya saya menemukan tim yang begitu terkoordinasi dengan baik. Setelah guru selesai berbicara, dia melihat Xia Kingsway dan memujinya. Terutama Xia Kingsway, dia tidak hanya bernyanyi dengan indah, tetapi dia juga menangkap irama dengan sangat akurat. Bahkan saya sebagai guru merasa malu pada diri sendiri. Dia benar-benar orang yang berbakat. Jika Anda tertarik untuk belajar musik vokal di universitas, Anda bisa datang kepada saya dan saya bisa memberi Anda beberapa saran. Xia Kingsway dipuji begitu tinggi oleh guru sehingga dia langsung menarik perhatian iri dari siswa lain. Terutama para gadis, mereka iri pada Xia Kingsway bukan hanya karena dia bernyanyi dengan baik, tetapi juga karena dia memiliki pria tampan di sisinya. Alangkah baiknya jika aku bisa berdiri di posisi itu. Tidak hanya siswa lain, tetapi bahkan Xia Kingsway sendiri pun senang. Meskipun ketika saya menjadi siswa yang baik, saya sering dipuji oleh guru. Tapi sekarang berbeda. Semuanya sekarang berhubungan dengan Shen Fan bahkan tanpa menyadarinya, Xia Kingsway telah mengembangkan rasa ketergantungan pada Shen Fan. Shen Fan sama seperti itu dia secara alami senang mendengar Xia Kingsway dipuji. Tetapi ada sesuatu yang bahkan lebih membahagiakan, yaitu Shen Fan sekarang diam-diam meremas tangan kecil itu dengan tangan besarnya. Aku tidak tahu apakah Xia Kingsway tidak menyadarinya atau hanya menyetujuinya. Dia tidak melawan sama sekali. Shen Fan juga sangat senang. Sepertinya mulai sekarang tidak akan ada masalah menggandeng tangan putrinya untuk pergi ke sekolah setiap hari. Secara keseluruhan, semua siswa sangat senang. Namun hanya Zhang Hao yang diam-diam berdiri di luar jendela yang memiliki ekspresi di wajahnya seolah-olah dia telah makan kotoran. Bahkan tangannya yang memegang bola pun gemetar karena marah. Faktanya Zhang Hao baru saja memutuskan untuk menyerang Shen Fan di aula basket. Dia berencana untuk bekerja sama dengan beberapa adik laki-lakinya untuk mempermalukan Shen Fan di depan Xia Kingsway. Berdasarkan pengalaman sebelumnya yang tak terhitung jumlahnya, berurusan dengan anak laki-laki miskin tanpa uang dan kekuasaan itu mudah. Namun, saat Zhang Hao bermain bola, dia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Jadi, aku memegang bola dengan cemas dan berencana untuk diam-diam pergi ke jendela kafetaria untuk melihat Xia Kingsway apa yang sedang terjadi. Jadi, ketika Zhang Hao datang ke jendela dan melihat pemandangan di dalamnya, rasanya seperti petir menyambar dan pikirannya menjadi kosong. Benar saja sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Xia Kingsway benar-benar berdiri bersama Shen Fan. Tidak hanya itu, Zhang Hao juga menemukan bahwa keduanya masih berpegangan tangan. Yang lebih mengerikan adalah aku selalu merasa tangan Shen Fan masih bergerak. Bab 25 memainkan lagu untukmu. Zhang Hao tidak salah. Saat ini Xia Kingsway sedang memegang tangan Shen Fan dan mereka berdua berdiri di depan panggung sebagai penyanyi utama. Yang paling penting adalah tangan Shen Fan yang memegang Xia Kingsway masih bergerak. Meskipun amplitudenya kecil, Zhang Hao melihatnya dengan jelas. Selain itu, Xia Kingsway sepertinya tidak bereaksi sama sekali. Apakah ini bawaannya? Zhang Hao merasakan sakit yang tajam di hatinya ketika dia memikirkan ini. Pada saat yang sama, dia teringat apa yang Shen Fan katakan kepadanya sebelumnya. Sepertinya apa yang dia katakan itu benar. Saat ini wajah Zhang Hao sudah sangat garang. Dia menatap Shen Fan dengan gigi terkatup dan berkata dalam hatinya. Shen Fan, kamu benar-benar tamat kali ini. Namun, bagaimanapun juga, Zhang Hao tidak bisa masuk. Dia pasti tidak cukup kuat untuk menantang guru. Jadi, untuk menghindari sakit hati lebih lanjut, saya berbalik dan kembali ke aula bola basket. Tunggu sampai latihan selesai, baru merepotkan Shen Fan. Saat ini Shen Fan yang sedang latihan sangat menikmati dirinya sendiri.
Namun, masa-masa indah selalu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, kedua lagu berhasil dilatih dengan kerjasama dari teman-teman sekelas. Selanjutnya, guru baru saja memberi perintah. Siswa-siswa boleh istirahat sekarang, terutama mereka yang baru selesai bernyanyi. Mereka sebaiknya minum lebih banyak air untuk memulihkan tenggorokan mereka. Jangan tinggalkan kafetaria, cari saja tempat untuk beristirahat dan kita akan mulai lagi dalam setengah jam. Setelah mengatakan itu, ketiga guru tersebut langsung meninggalkan kafetaria. Sebagian besar siswa yang tersisa tidak meninggalkan posisi semula tetapi memilih untuk duduk dan beristirahat di tangga. Lagi pula aku sudah berdiri selama 1 atau 2 jam dan sangat lelah. Saat ini Sen Fan melihat teman-teman sekelasnya, beberapa mengobrol, beberapa bermain, dan melakukan segala macam hal. Tentu saja ada juga beberapa siswa yang lari ke grand piano dan memainkannya secara acak. Aku tidak bisa memainkannya sama sekali, aku hanya main-main saja. Dan ini persis sama dengan ingatan Sen Fan dari kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak bermain piano secara membabi buta karena aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi sekarang, Sen Fan memikirkannya dan tersenyum. Dia baru saja menghabiskan poin untuk membeli bakat alat musik. Oleh karena itu bagi Sen Fan sekarang, dia bisa memainkan nada-nada indah di piano ini hanya dengan memainkannya 2 kali. Sekarang dia punya piano dan bisa memainkannya dan calon istrinya Xia Qingswei berada di sisinya. Baiklah, inilah saatnya untuk mengambil kesempatan ini untuk memainkan sebuah lagu untuk Xia Qingswei. Sen Fan memikirkan ini dan melihat Xia Qingswei yang sedang mengobrol dengan Mei Ling. Alhasil, Sen Fan menemukan bahwa Xia Qingswei selalu berbicara dengan kepala tertunduk di tempat ramai. Sekarang dia mengangkat kepala kecilnya tinggi-tinggi berbicara dan tertawa bahagia sepanjang waktu. Sepertinya fakta bahwa dia baru saja berpegangan tangan dengan Xia Qingswei membuatnya merasa jauh lebih santai. Apakah ini artinya memiliki seseorang yang kau cintai dan menjadi tak kenal takut? Namun Sen Fan tidak terlalu memikirkannya tetapi melihat Wang Xiaoming di seberang Mei Ling. Ketika pertama kali tiba, Sen Fan memberitahu Wang Xiaoming bahwa dia akan membantunya mencari cara untuk menyingkirkan teman-teman sekelas yang mengelilingi piano itu. Saya ingin memainkan sebuah lagu sendiri. Jadi ketika Sen Fan melihat Wang Xiaoming juga menoleh untuk melihat Sen Fan. Selanjutnya Sen Fan hanya memberi sedikit isyarat ke arah piano dan Wang Xiaoming mengerti. Kemudian Wang Xiaoming berdiri dan berbicara dengan keras kepada para siswa yang setengah bercanda mengganggu piano. Aku bilang apa yang kalian semua lakukan? Jika tidak ada yang bisa dilakukan, jangan bergerak-gerak. Aku tidak mencoba menakut-nakuti kalian, tetapi aku baru saja mendengar guru piano berkata bahwa sepertinya masalah akan timbul jika nadanya tidak tepat. Jika benda ini rusak dan jatuh ke tangan salah satu dari kalian, tahukah kalian berapa biaya yang dibutuhkan hanya untuk memperbaikinya? Benar saja, metode Wang Xiaoming berhasil. Begitu uang disebutkan, para siswa yang berkumpul di sekitar piano langsung bubar. Lagi pula, kami tidak bodoh meskipun kami tidak tahu merek spesifik piano ini. Tapi semua orang tahu bahwa piano jenis ini dengan tutup bulat besar pasti sangat mahal. Selanjutnya mereka semua kembali ke posisi berdiri dengan lesu dan duduk. Wang Xiaoming yang ditinggal sendirian meletakkan tangannya di belakang punggungnya melihat piano itu dan berkata sambil mendecakkan lidahnya. Meskipun saya tidak bisa bermain piano, saya tahu sedikit. Jika seseorang tidak tahu cara memainkan piano jenis ini, piano itu akan rusak jika dimainkan, tetapi bagi seseorang yang tahu cara bermain piano sebenarnya adalah suatu bentuk perawatan. Setelah Wang Xiaoming selesai berbicara, Sen Fan melihat mata orang-orang di sekitarnya dan mereka sepertinya setuju dengan apa yang dia katakan. Namun Sen Fan merasa geli. Namun saya menemukan bahwa tidak ada yang berani maju jadi saya tahu sudah waktunya bagi saya untuk naik panggung. Jadi sebelum pergi, dia menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan Xia Qingswei. Untuk teman sekelas Xia Qingswei. Xia Qingswei yang sedang berbicara dengan Mei Ling tertegun ketika tiba-tiba mendengar pikiran Sen Fan. Kemudian dia memfokuskan seluruh perhatiannya pada pikiran Sen Fan. Jadi suara di kepala saya terus berlanjut. Sejujurnya di kehidupan saya sebelumnya karena saya merindukanmu saya belajar sendiri piano dan sekarang saya telah mencapai level 12. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tuhan akan memberi saya kesempatan ini. Selanjutnya saya akan bermain dan menyanyikan sebuah lagu. Saya harap kamu bisa menebak nanti bahwa ini adalah lagu yang saya nyanyikan hanya untukmu. Setelah Sen Fan selesai berbicara dalam benaknya, dia berdiri. Kemudian dia mengambil langkah besar dan berjalan menuju piano dengan santai. Xia Qingswei yang tetap di tempatnya menatap punggung tinggi Sen Fan dengan tidak percaya, sedikit linglung. Apa, dia bisa bermain piano, dan dia mempelajarinya hanya untukku? Ternyata dia telah melakukan banyak hal untukku dan aku tidak tahu. Ketika Xia Qingswei memikirkan ini, dia sangat tersentuh. Dia bahkan mulai menantikannya karena Xia Qingswei tahu bahwa karena dia bisa mendengar apa yang Sen Fan katakan di dalam hatinya, dia pasti tidak akan berbohong padanya. Dan kemudian lihat siswa lain. Apa yang Wang Xiaoming katakan barusan membuatnya memusatkan seluruh perhatiannya pada piano. Bahkan setiap siswa memperingatkan dirinya sendiri di dalam hati untuk tidak menyentuh benda itu. Saat itu para siswa menemukan bahwa sesosok tubuh tinggi dan kurus sedang berjalan menuju piano. Ketika saya melihat dengan saksama, saya menemukan bahwa itu adalah anak laki-laki tampan Sen Fan dari kelas 8. Alhasil, semua orang mulai berbicara sekaligus.
Ada apa dengan Sen Fan? Dia sudah jelas diberitahu bahwa itu akan rusak jika dia bergerak, tetapi dia menolak untuk percaya. Apakah dia punya uang? Kenapa rasanya tidak seperti itu? Mungkinkah Sen Fan bisa bermain piano? Wow, Sen Fan pasti bisa bermain piano. Dia akan menampilkan sebuah lagu untuk kita. Aku sangat menantikannya. Orang ini abis. Dia pikir dia sangat hebat tapi itu tidak akan baik jika dia merusak piano seseorang. Fan sayang, jangan lakukan itu. Akibatnya akan buruk. Petik, saya melihat bahwa para siswa memiliki pendapat yang berbeda. Saat ini Sen Fan sudah berjalan lurus ke piano. Pertama, dia diam-diam mengedipkan mata pada Wang Xiaoming, mengisyaratkan bahwa Wang Xiaoming telah melakukan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya, Sen Fan datang ke tempat duduk perlahan dan dengan lembut mengangkat tangannya. Dan saat Sen Fan duduk, seluruh aura berubah seketika. Bab 26 gadis ini memiliki bintang di matanya. Sen Fan baru saja duduk di depan piano. Teman-teman sekelas sepertinya merasakannya dan aura Sen Fan berubah seketika. Mengamati setiap gerakan Sen Fan selalu ada perasaan yang tak terlukiskan. Bagaimanapun, Anda dapat mengatakan bahwa Sen Fan bisa bermain piano dan dia bermain dengan sangat profesional. Kemudian seluruh tempat latihan menjadi sunyi. Semua siswa menatap Sen Fan menunggu penampilan berikutnya. Benar saja, Sen Fan tidak mengecewakan. Sen Fan pertama menutup matanya lalu mengambil napas dalam-dalam. Kemudian tangannya dengan lembut jatuh di atas tuts piano. Kemudian nada-nada indah terdengar oleh semua orang. Faktanya, para siswa segera mengenali lagu itu sebagai You My Desmet. Benar, Sen Fan sedang memainkan lagu daerah kampus itu, You My Desmet. Ini juga lagu yang Sen Fan persembahkan untuk Xia Kingsway. Sen Fan memikirkan tentang kehidupan sebelumnya ketika dia duduk di meja yang sama dengan Xia Kingsway dan semakin menyukainya. Namun Xia Kingsway terlalu luar biasa dan aku seorang siswa yang buruk sama sekali tidak pantas untuknya. Oleh karena itu, Sen Fan berpura-pura ceroboh sepanjang hari dan bahkan memperlakukan Xia Kingsway di sampingnya seperti udara. Dia tidak tahu bahwa Sen Fan sebenarnya diam-diam mengawasinya. Bahkan setelah memasuki masyarakat, Sen Fan akan mendengarkan lagu ini dari waktu ke waktu untuk mengenang masa-masa sekolahnya yang bukan kenangan sempurna. Saat ini intro lagu telah dimainkan dan di suatu waktu Wang Xiaoming membawakan mikrofon kepada Sen Fan. Jadi Sen Fan sedikit mengernyit dan menyanyikan lagu itu dengan serius. Apakah kamu akan mengingat besok apa yang kamu tulis di buku harianmu kemarin? Apakah kamu akan merindukan dirimu besok, orang yang dulunya paling sering menangis? Ketika Sen Fan mulai bernyanyi, teman-teman sekelasnya menyadari bahwa suara Sen Fan lebih cocok untuk menyanyikan lagu-lagu pop. Ini seperti mata air jernih yang mengalir di bawah kakimu. Hal ini menyebabkan para siswa perlahan menutup mata mereka dan mulai menghargai lagu tersebut. Hanya Xia Kingsway yang selalu melihat Sen Fan di samping piano. Setelah mendengarkan suara hati Sen Fan, dia tahu bahwa lagu ini dipersembahkan untuknya. Namun dari nyanyian Sen Fan, orang bisa tahu bahwa itu seperti ratapan untuk kehidupan sebelumnya. Sinar matahari mengenai piano dan Sen Fan membuat penglihatan Xia Kingsway sedikit kabur. Namun adegan inilah yang membuat Xia Kingsway merasa seperti berada dalam mimpi. Siapapun yang menikahimu, orang yang sentimental, membaca buku harianmu. Siapa yang mengikat rambut panjangmu dan siapa yang membuat gaun pernikahanmu. Mendengar ini, mata Xia Kingsway sudah basah dengan air mata. Lagu ini dinyanyikan oleh Sen Fan untuk dirinya sendiri, anak laki-laki yang lembut, perhatian, cerah, dan tampan. Kenapa aku melewatkannya di kehidupan sebelumnya? Meskipun dia tidak tahu alasannya, Xia Kingsway sekarang yakin bahwa dia tidak akan pernah melakukannya lagi. Saat sebuah lagu berakhir, Xia Kingsway tampak seperti orang yang berbeda, matanya tegas dan cerah dan dia tidak lagi menatap Sen Fan dengan menghindar. Sebaliknya, dia menunggu Sen Fan berbalik dan menatapnya dengan tatapan penghargaan, kekaguman, dan cinta. Para siswa lain hanya bereaksi beberapa detik setelah Sen Fan selesai menyanyikan lagu itu. Aku tidak tahu siapa yang memulai tepuk tangan itu. Kemudian semua siswa memandang Sen Fan dengan kagum dan bertepuk tangan terus-menerus. Sen Fan juga berdiri dengan sangat sopan, menoleh dan melihat langsung ke arah Xia Kingsway. Ketika Sen Fan melihat Xia Kingsway, dia tertegun sejenak. Dia memperhatikan bahwa mata Xia Kingsway berbinar pada saat itu, seolah dia ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Gadis ini memiliki bintang di matanya. Dan yang paling penting adalah Xia Kingsway tidak menghindari tatapannya. Melihat ini, Sen Fan akhirnya tahu bahwa Xia Kingsway akhirnya berubah. Yang berubah bukan hanya kepribadiannya tetapi juga lintasan hidupnya di masa depan. Semua ini disebabkan oleh dirinya sendiri dan Sen Fan merasa senang hanya dengan memikirkannya. Tiba-tiba pada saat ini Sen Fan mendengar suara perintah sistem. Gigitan. Selamat kepada tuan rumah karena telah memenangkan hati putri kesayangannya. Ini menyelesaikan 2 dari kemajuan romansa yang sempurna. Menerima 200 poin, harap periksa tepat waktu. Sen Fan tampak lebih bahagia setelah mendengar notifikasi sistem. Dia tidak menyangka akan mendapatkan 200 poin kali ini. Sepertinya perangkat lunak perdagangan saham dapat dengan mudah dibeli. Tidak hanya itu, tetapi juga sejumlah uang dapat ditukarkan sebagai modal dasar. Sekarang bagi Sen Fan, dia telah meraih kesuksesan baik dalam cinta maupun karir.
Inilah yang diimpikan setiap pria. Tetapi hari ini Shen Fan berhasil. Shen Fan yang sedang berpikir sudah datang ke Xia Kingsway. Dia menatap Xia Kingsway dengan senyum di wajahnya. Xia Kingsway juga tidak menghindar dan bertepuk tangan dengan mata berbinar-binar. Sepertinya dia masih menyemangati penampilan Shen Fan barusan. Kedua orang itu berdiri berhadap-hadapan. Lagi pula ada banyak teman sekelas di sekitar sehingga mereka secara alami melihat perilaku kedua orang itu. Dalam sekejap ada ledakan diskusi lagi. Lihat, mereka benar-benar jatuh cinta. Lihat cara Xia Kingsway menatap Shen Fan. Dia hampir menangis. Hei, apapun yang terjadi, mereka berdua berbakat dan cantik. Aku sangat kecewa. Mengapa fan-fan yang selama ini aku sukai menyukai Xia Kingsway? Sebenarnya, aku tidak lebih buruk dari Xia Kingsway. Jika itu maksudmu, aku tidak lebih buruk dari Shen Fan. Mengapa kita tidak bersama? Berguling. Oke. Petik 2. Para siswa berbicara bersamaan sambil mengatakan segala macam. Xia Kingsway secara alami mendengar semuanya, tetapi hatinya sudah berubah dan dia tidak lagi peduli tentang apa yang dikatakan siswa lain di sekitarnya. Dan tepat pada saat ini, 3 guru musik juga ikut masuk. Bahkan barusan di luar, ketiga guru itu sudah mendengar permainan piano dan nyanyian Shen Fan. Tidak peduli apa yang mereka dengar, mereka bertiga langsung terkejut. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa Shen Fan bukan hanya penyanyi yang baik tetapi juga bisa bermain piano. Terlebih lagi, orang juga bisa tahu bahwa keterampilan piano Shen Fan cukup tinggi. Baru saja mereka takut memengaruhi penampilan Shen Fan sehingga mereka bertiga mendengarkan di luar sampai akhir sebelum berani masuk. Begitu mereka masuk, guru yang bertanggung jawab atas komando berkata dengan gembira. Murid Shen Fan, aku tidak menyangka kamu memiliki bakat musik yang begitu bagus. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku ingat bahwa prestasi akademikmu biasa-biasa saja. Jika demikian, mengapa kamu tidak mendaftar ke sekolah musik? Dua guru lainnya juga menimpali. Betul sekali, kami menyarankan Anda mendaftar ke sekolah musik dengan bakat yang Anda miliki, Anda pasti akan memiliki masa depan. Kami selalu siap membimbing Anda jika kami bisa. Setelah mendengarkan ini, teman-teman sekelas semua memandang Si Fan dengan iri dan cemburu. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa hanya dalam setengah hari pasangan muda ini dipuji oleh guru satu demi satu. Bagaimana bisa siswa biasa seperti mereka merasakan hal ini? Xia Kingsway juga menatap Shen Fan. Pertama, dia bahagia untuk Shen Fan, lalu dia merasa sedikit kecewa. Lagi pula, pikiranku baru saja berubah dan apa yang kuhadapi selanjutnya adalah perpisahan. Tidak peduli pada siapa itu terjadi, mereka akan tidak bahagia. Pada saat ini Shen Fan seolah merasakan tatapan Xia Kingsway. Dia pertama berbalik dan melihat Xia Kingsway. Kemudian dia berbicara kepada 3 guru musik dengan tatapan tegas. Bab 27 membuat Shen Fan merasa sedikit gatal. Shen Fan tampak bertekad saat dia menolak kebaikan ketiga guru. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada ketiga guru karena selalu memikirkan para siswa. Kalau aku sih, belum kepikiran untuk masuk ke konservatori musik. Aku sedang mempersiapkan diri untuk ujian masuk ke Universitas Peking dan Universitas Tsinghua. Swish. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua yang hadir tertegun. Terutama mereka yang mengenal Shen Fan, mereka pikir mereka salah dengar. Shen Fan, siswa miskin ini ingin masuk Universitas Peking atau Universitas Tsinghua? Bagaimana mungkin? Faktanya, hal yang sama berlaku untuk Xia Kingsway. Bahkan jika dia tahu bahwa Shen Fan adalah orang yang terlahir kembali, itu tidak berarti dia akan melakukan apa yang dia katakan, kan? Namun saat Xia Kingsway sedang melihat Shen Fan, dia tiba-tiba mendengar suara Shen Fan. Tidak mungkin aku pergi ke konservatori musik karena aku ingin masuk ke universitas yang sama dengan Su Xwei kecilku. Tidak masalah universitas mana yang dimasuki istriku di kehidupan sebelumnya. Kali ini dengan bantuanku, kita pasti bisa pergi ke Universitas Peking dan Universitas Tsinghua bersama-sama. Percayalah padaku istri. Xia Kingsway menarik napas udara dingin ketika mendengar ini. Dia begitu mendominasi dan percaya diri sehingga dia tidak mengizinkan saya untuk memiliki keraguan sama sekali. Pikirkan lagi jika kelahiran kembali Shen Fan telah terjadi, apalagi yang tidak mungkin. Secara khusus, Xia Kingsway semakin percaya dengan apa yang terjadi di kelas matematika kemarin. Jadi Xia Kingsway, yang awalnya berencana untuk mendaftar ke universitas yang sedikit lebih baik, tiba-tiba merasakan nyala harapan membara di hatinya. Bahkan Xia Kingsway sangat bersemangat hingga napasnya menjadi tidak stabil. Apa yang dibicarakan teman-teman sekelas di belakangku tidak lagi penting. Setelah melihat ini, ketiga guru itu sedikit terkejut, tetapi mereka pasti tidak percaya apa yang dikatakan Shen Fan. Setelah itu dia menyarankan Shen Fan untuk mempertimbangkannya kembali dan kemudian latihan dimulai lagi. Dan kali ini, ketika Shen Fan menggandeng tangan Xia Kingsway lagi, dia mendapati bahwa Xia Kingsway sama sekali tidak malu. Sebaliknya, dia secara naluriah mengangkat tangannya dan mengambil inisiatif untuk melayani Shen Fan. Ketika Shen Fan dan Xia Kingsway berpegangan tangan, mereka berdua merasa bahwa hati mereka telah menemukan dukungan. Tidak hanya itu, Shen Fan masih bisa merasakan tangan kecil Xia Kingsway sesekali memberikan sedikit kekuatan. Ini membuat Shen Fan merasa sedikit gatal. Segera latihan siang berakhir.
Guru bertepuk tangan meminta siswa untuk diam dan kemudian berbicara. Itu saja untuk makan siang hari ini. Jangan pulang terlambat ya siswa. Sekolah menyediakan makan siang. Setelah guru selesai berbicara, para siswa bersorak. Semua orang yang mengalami situasi ini merasa senang. Tenang anak-anak, satu hal lagi, ketika kita bubar, mohon jangan berlama-lama di kafetaria. Kembalilah saat makan malam disajikan. Setelah ketiga guru selesai berbicara, mereka berjalan keluar. Teman-teman sekelas melakukan hal yang sama mengikuti di belakang seperti domba. Sen Fan dan Xia Qingswei sedang menunggu di depan. Bagaimanapun, mereka sedang jatuh cinta dan inilah saatnya mereka lebih memperhatikan penampilan mereka. Berdesakan di tengah kerumunan dan terdorong ke sana kemari seperti orang gila agak tidak tertahankan untuk ditonton. Memanfaatkan kesempatan menunggu ini, Sen Fan melihat kerumunan dan berbicara kepada Xia Qingswei di sampingnya. Setelah kita keluar, ayo pergi ke ruang kelas dan tinggal sebentar. Sen Fan ingin kembali ke kelas bersama Xia Qingswei dan dia sebenarnya punya ide sendiri. Pagi inilah aku menyadari bahwa Xia Qingswei jelas telah melepaskan semua keraguannya. Selanjutnya kita perlu memanfaatkan momentum selagi masih hangat dan memastikan hubungan ini. Dengan begitu, apapun yang mereka berdua lakukan bersama di masa depan akan sah. Ya, Xia Qingswei setuju dengan mudah dan sepertinya memikirkan sesuatu dan perlahan menundukkan kepalanya. Meskipun hanya satu kata, matanya penuh kebahagiaan. Tak lama kemudian semua siswa meninggalkan kafetaria dan hanya Sen Fan dan Xia Qingswei yang tersisa. Sen Fan juga mulai berjalan keluar bersama Xia Qingswei. Ada jarak antara kafetaria dan gedung pengajaran dan ada 4 lapangan basket luar ruangan di antara kedua gedung tersebut. Saat ini, Sen Fan dan Xia Qingswei sedang melewati tempat ini dan menemukan bahwa ada banyak orang yang menonton mereka bermain bola basket. Meskipun Sen Fan suka bermain bola basket, dia tidak berminat untuk melakukannya sekarang. Aku hanya sedang memikirkan topik apa yang harus aku mulai ketika aku sampai di kelas bersama Xia Qingswei dan bagaimana cara membangun hubungan pada akhirnya. Sambil berjalan, Sen Fan tiba-tiba merasakan firasat akan datangnya bahaya ke arahnya. Pada saat yang sama, Sen Fan tiba-tiba mendengar seseorang berteriak kepadanya. Sen Fan, ayo main bola basket. Sen Fan akhirnya merasakan ada bola basket terbang lurus ke arahnya. Meskipun bola basket itu terbang sangat cepat, kebugaran fisik dan kemampuan reaksi Sen Fan jauh melampaui orang biasa. Jadi ketika bola basket masih sejauh lengan dari Sen Fan hanya mengulurkan tangannya dan menangkapnya dengan mantap dengan bunyi gedebuk. Bola basket datang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga ketika Sen Fan bersentuhan dengannya, bunyi gedebuk yang tumpul menakuti para siswa di dekatnya dan membuat mereka mundur selangkah. Sen Fan juga bisa merasakan bahwa kebanyakan orang tidak bisa menahan kekuatan semacam ini. Tidak ada orang lain yang bisa melempar bola semacam ini kecuali Zhang Hao yang sudah lama bermain basket dan memiliki lengan yang kuat. Sen Fan melihat ke tengah lapangan basket dan benar saja orang yang melempar bola itu adalah Zhang Hao. Dan Zhang Hao saat ini, dia menatap Sen Fan dengan tidak percaya. Alasannya sederhana, dia baru saja melempar bola dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya. Zhang Hao yakin bahwa selama dia bisa memukul kepala Sen Fan, dia akan membuatnya tidak sadarkan diri. Namun tanpa diduga, Sen Fan menangkapnya dengan mantap. Kekuatan yang dahsyat ini. Baru saja Zhang Hao berada di luar jendela kafetaria mengawasi Sen Fan dan Xia Qingswei bergandengan tangan. Dia langsung dipenuhi amarah dan segera membatalkan rencana sebelumnya untuk menghukum Sen Fan. Zhang Hao memutuskan untuk melakukannya sendiri dan mempermalukan Sen Fan. Sen Fan tidak bisa mengangkat kepalanya di depan semua siswa di sekolah, terutama di depan Xia Qingswei. Jika salah satu dari dua orang yang jatuh cinta memperbodoh diri sendiri atau dipermalukan, itu bukan hanya kehilangan muka, konsekuensinya mungkin lebih serius. Jadi Zhang Hao memutuskan untuk menunggu Sen Fan di lapangan basket luar ruangan. Namun setelah menunggu lama, dia mendapati bahwa Sen Fan dan Xia Qingswei saling menunjukkan kasih sayang dan cinta. Terutama ketika dia melihat Xia Qingswei mengikuti Sen Fan dan tampak begitu patuh, dia tahu bahwa Sen Fan telah sepenuhnya memenangkannya. Semakin Xia Qingswei bertingkah seperti ini, semakin patah hati Zhang Hao. Dalam sekejap Zhang Hao menjadi sangat marah. Oleh karena itu, ketika Sen Fan mendatanginya, dia tidak lagi menahan diri dan menggunakan 120 kekuatannya untuk memukul bola ke arah Sen Fan. Faktanya, ini adalah metode umum Zhang Hao untuk membalas dendam pada siapapun yang tidak disukainya. Jika Anda menjatuhkan atau membuat seseorang tidak sadarkan diri dan mereka marah, Zhang Hao bisa mencari alasan untuk mengajak pihak lain bermain basket lalu melempar bola ke pihak lain untuk mempermalukan pihak lain karena terlalu lemah. Para siswa yang dipukul itu hanya bisa menelan amarah mereka di depan umum. Sejak saat itu aku akan diejek oleh teman-teman sekelasku. Zhang Hao telah menggunakan metode perundungan ini berkali-kali dan selalu berhasil. Namun sekarang Zhang Hao benar-benar tercengang ketika melihat Sen Fan menangkap bola basketnya dengan mantap. Bukan apa-apa lagi, ini terutama tentang kekuatanku sendiri, aku tahu yang terbaik. Kebanyakan orang tidak akan pernah bisa menahan pukulan ini dariku. Ketika Zhang Hao bangun, pikiran pertamanya adalah bahwa ini tidak mungkin.
Tapi lihat lagi Shen Fan. Ketika dia mengetahui bahwa Zhang Hao yang menentangnya, gelombang amarah muncul di hatinya. Pada saat yang sama, dia juga teringat teman-teman sekelasnya yang dibuli olehnya di kehidupan sebelumnya. Karena kamu suka bermain seperti ini, maka biarkan kamu bermain sepuasnya. Dan semua ini terjadi terlalu cepat. Shen Fan hanya butuh 3 detik dari menangkap bola hingga bereaksi. Setelah itu Shen Fan tidak mengatakan apapun tetapi mengerahkan kekuatan dan melemparkan bola kembali dengan cara yang sama seperti datangnya. Keterampilan bola Shen Fan juga bagus, dia tahu cara menggunakan kekuatan dan memukul bola dengan kecepatan tercepat. Selain itu, kebugaran fisiknya saat ini lebih dari 2 kali lipat orang biasa. Saat bola basket dilempar oleh Shen Fan, itu hampir membentuk bayangan di mata semua orang. Wosh, dia muncul di depan Zhang Hao. Lihat Zhang Hao lagi, dia dalam masalah kali ini. Bab 28, ayo pulang dan berlatih. Melihat Zhang Hao lagi, dia berada dalam situasi yang mengerikan kali ini. Shen Fan melempar bola dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga tidak hanya siswa lain yang tidak dapat melihatnya dengan jelas, bahkan Zhang Hao pun tidak dapat melihatnya dengan jelas. Untungnya tangan Zhang Hao masih dalam gerakan melempar bola. Dengan cara ini, ketika Zhang Hao melihat Shen Fan menggerakkan tangannya dan bola melayang. Ketika saya takut, tanpa sadar saya meletakkan tangan di depan kepala saya. Hanya dengan satu gerakan ini dia menangkapnya di tangannya. Meskipun dia menangkap bola, namun momentum bola tetap tidak berubah. Selain itu, Shen Fan menggunakan rotasi kecepatan tinggi saat melempar bola. Saya melihat bola basket berputar terus-menerus di tangan Zhang Hao. Pada saat yang sama dia secara bertahap bergerak mendekat ke wajah Zhang Hao yang menurutnya sangat tampan. Semua terjadi begitu cepat. Hingga bola basket mulai berputar memukul tangannya dan mulai menempel di wajah Zhang Hao, berputar dan bergesekan dengannya. Zhang Hao akhirnya bereaksi. Alasannya sederhana, hanya saja wajahku sangat sakit. Ini seperti selembar amplas dan tidak nyaman menggunakannya untuk menghaluskan wajah Anda dengan kecepatan 2000 revolusi per menit. Setelah Zhang Hao bereaksi, pikiran pertama di benaknya adalah wajahnya sudah tamat. Jadi dia berusaha mati-matian untuk menangkap bola dengan kedua tangannya, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Bola basket itu masih berputar dengan kecepatan tinggi mendorong tangan Zhang Hao dan wajahnya ke belakang. Saat ini Zhang Hao menjadi semakin sadar dan bahkan langsung teringat saat dia menggunakan bola basket untuk memukul seseorang seperti ini. Bahkan ada perasaan pertukaran identitas yang tidak dapat dijelaskan. Aku menggunakan trik ini untuk menyerang orang lain sepanjang hari, tetapi aku tidak menyangka bahwa seseorang akan menggunakan trik ini terhadapku hari ini. Mungkinkah ini adalah balasanku? Zhang Hao tidak bersedia menerima ini, terutama karena lawannya adalah Shen Fan, pria yang telah merebut Xia Kingsway darinya. Kemudian gelombang amarah muncul lagi di dalam hatinya dan dia meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ini tentang mendorong bola menjauh. Namun pada saat ini bola basket sudah mendorongnya 3 langkah ke belakang. Pada saat dia mengambil langkah ketiga, Zhang Hao tidak bisa lagi berdiri dengan mantap. Dan sekarang dia masih berusaha menggunakan seluruh konsentrasi dan kekuatannya untuk mendorong bola basket itu menjauh. Namun dengan cara ini dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah dengan keempat kakinya menghadap langit dengan bunyi gedebuk. Tidak peduli siapapun itu, jatuh dengan cara seperti ini seperti kura-kura yang membalikkan telurnya yang sangat lucu untuk ditonton. Bahkan Zhang Hao pun tidak terkecuali. Ketika dia jatuh telentang, para siswa di sekitarnya tidak bisa menahan tawa mereka dan semua menutupi mulut mereka sambil tertawa. Setelah tidak sadarkan diri, Zhang Hao memaksa dirinya untuk berdiri dan mulai mencari Shen Fan. Tidak ada yang bisa kulakukan, aku sangat pusing karena jatuh hingga tidak tahu arah mana yang benar. Namun, ketika dia berdiri dan melihat sekeliling, teman-teman sekelasnya tertawa lebih keras. Karena bola basket ini tertutup banyak kotoran di lapangan luar. Kemudian Shen Fan melempar bola berputar berkecepatan tinggi. Ketika bola basket bergesekan dengan wajah Zhang Hao, semua debu dan kotoran menempel di wajah Zhang Hao. Selain itu Zhang Hao berkeringat karena bermain basket. Akibatnya, Zhang Hao sekarang memiliki wajah yin yang. Sisi kiri bersih sempurna sementara sisi kanan tertutup lumpur hitam. Selanjutnya, dia tampak bingung mencari Shen Fan kemana-mana. Ini selucu penampilan komedi Chaplin. Setelah Zhang Hao menyadari apa yang terjadi, dia merasa benar-benar dipermalukan kali ini. Akibatnya, semua amarah dan kebencian diarahkan pada Shen Fan. Zhang Hao berbalik dengan cepat dan ketika dia menemukan Shen Fan, dia menunjuknya dan berteriak dengan marah. Shen Fan, beraninya kau memukulku dengan bola. Namun sebelum dia selesai berbicara, Shen Fan mengulurkan tangannya dan menyela dia. Sama, bukankah kamu melakukan omong kosong, aku hanya ingin memberikanmu bola dan mengajakmu bermain basket bersamaku. Setelah mendengar ini, Shen Fan berpura-pura tercerahkan dan melanjutkan. Jadi kamu ingin bermain bola denganku? Kalau begitu, aku akan mengembalikan bolanya kepadamu. Namun, sepertinya keterampilan bolamu juga tidak terlalu bagus. Bagaimana kamu bisa bermain denganku jika kamu bahkan tidak bisa menangkap bola yang kulempar kepadamu? Yu Zhang Hao sangat marah hingga tidak bisa berkata apa-apa. Dia ingin membantah tetapi dia tidak bisa menemukan cara untuk membuka mulutnya.
Langkah Shen Fan menggunakan metodenya sendiri untuk melawan balik membuat para siswa yang telah dibuli sangat senang. Benar, mereka pernah dibuli oleh Zhang Hao seperti ini sebelumnya. Sebuah bola basket dilemparkan ke arahku dan mengenai kepalaku secara tiba-tiba. Aku merasa pusing untuk waktu yang lama. Dia ingin berdebat tetapi kata-kata Zhang Hao persis sama dengan apa yang baru saja dia katakan. Dia hanya bermaksud baik dan ingin bermain bola basket denganku. Sekarang semua siswa yang hadir merasa sangat lega setelah menonton ini. Apa yang Shen Fan katakan benar. Dia selalu melempar bola ke orang lain. Dia tidak menyangka akan dipukul oleh seseorang hari ini, kan? Dulu aku diganggu olehnya seperti ini karena aku tidak sengaja menabrak pacarnya. Sekarang sepertinya sebuah kelegaan. Aku belum cukup melihatnya. Aku harus memukulnya 2 kali lagi. Petik 2. Teman-teman sekelas terus berbicara dan bahkan Zhang Hao bisa mendengarnya dengan... Zhang Hao baru sekarang menyadari bahwa dia telah membangkitkan kemarahan publik tanpa tahu kapan. Dari kecil hingga dewasa, dia tidak pernah menderita penghinaan seperti diserang oleh sekelompok orang. Meskipun dia tidak punya cara untuk membantah Shen Fan, dia bisa melihat bahwa Shen Fan semakin marah. Oke Shen Fan, kamu keren. Karena kamu pemain bola basket yang sangat bagus, bagaimana kalau kita adu kemampuan? Shen Fan yang hendak berbalik dan pergi berhenti setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Hao, berbalik dan melirik Zhang Hao dengan jijik. Lalu dia berkata dengan ringan, bandingkan dengan saya, bagaimana kamu bisa membandingkan diri dengan saya padahal kamu bahkan tidak bisa menangkap bola, kamu harus pulang dan berlatih lebih banyak. Setelah Shen Fan mengatakan ini, dia berbalik dan hendak pergi. Pada saat yang sama, setelah mendengar kata-kata mendominasi Shen Fan, semua siswa menatap Zhang Hao yang malu. Di bawah kata-kata provokatif dan tatapan tajam teman-teman sekelas. Zhang Hao dipermalukan, benar-benar dipermalukan. Sejak aku mulai sekolah, belum pernah ada yang begitu tidak menghormatiku, terutama di depan umum. Jika aku tidak membalasnya sekarang, bagaimana aku akan bertahan di sekolah? Kalau begitu, tahan saja Shen Fan di sini dan buat dia setuju untuk bermain bola denganmu. Di lapangan, dialah yang memegang kendali atas segalanya. Dengan semua trik yang pernah dia gunakan sebelumnya, mana yang tidak akan membuat Shen Fan terlihat buruk? Shen Fan, karena kamu berani menyinggung perasaanku, aku akan membuatmu tahu harga dari menyinggung perasaanku. Mentalitas Zhang Hao akhirnya runtuh dan dia berteriak pada Shen Fan yang berbalik untuk pergi. Kamu bicara omong kosong, aku hanya diserang secara tidak sengaja olehmu tadi. Aku pikir kamu yang tidak berani bersaing. Bukankah kamu sangat hebat barusan? Mari bertaruh, aku punya 10.000 di dompetku. Jika kamu menang, itu milikmu. Berani. Saat Zhang Hao berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meminta adik laki-laki di sebelahnya untuk mengambil dompet kulitnya. Pada saat yang sama dia melambai ke arah Shen Fan. Namun sebelum Shen Fan bisa bereaksi, para siswa di minggu keempat berseru kaget. Alasannya sederhana, Zhang Hao adalah generasi kedua orang kaya sejati. Jika dia bilang dia punya 10.000 yuan di dompetnya, maka dia pasti punya. Aku ikut menyumbang. Sepertinya Zhang Hao serius tentang ini, dia benar-benar mengeluarkan 10.000. Zhang Hao tidak akan mengatakan omong kosong tentang ini. Shen Fan sudah tamat. Dengan begitu banyak uang, dia pasti ketakutan setengah mati, kan? Ini akan menarik, tergantung pada apakah Shen Fan berani menerima tantangan itu. Ketika semua orang berdiskusi, mereka tiba-tiba mendengar Shen Fan berkata dengan tenang. Oke, biar aku bersaing denganmu. Bab 29 hanya pasangan yang bisa bekerja sama dengan baik. Setelah Shen Fan setuju dengan kompetisi tersebut, semua teman sekelasnya menatapnya dengan tidak percaya dan tertegun selama beberapa detik. Segera setelah itu, seluruh lapangan basket kembali memanas. Menurut mereka, hal terbaik yang bisa dilakukan Shen Fan adalah berbalik dan pergi tanpa menghiraukan Zhang Hao. Namun tak disangka Shen Fan justru menerima tantangan tersebut. Siapa Zhang Hao? Dia adalah kapten tim basket sekolah. Dia menghabiskan sepanjang hari di gym dan kemampuannya tak tertandingi di sekolah. Dan Shen Fan, yang bahkan bukan pemain basket, ingin bersaing dengan Zhang Hao. Ini seperti membentur batu dengan telur. Dan hanya Zhang Hao di sini yang tertawa terbahak-bahak dalam hatinya. Oke Shen Fan, kau punya nyali. Jika kau menang dompet itu milikmu. Tapi bagaimana jika kau kalah? Zhang Hao agresif dan tujuan sebenarnya adalah taruhan Shen Fan. Sekarang dia berpikir tujuannya akhirnya telah tercapai. Benar saja, kata-kata Shen Fan berikutnya membuatnya semakin bahagia. Shen Fan hanya menjawab dengan satu kalimat setelah mendengar ini. Aku kalah jadi aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Apa kau yakin? Pupil Zhang Hao mengecil, dia maju selangkah dan memastikannya dengan hati-hati. Dia tidak pernah menyangka bahwa Shen Fan benar-benar akan mengatakan itu. Jika dia menang, bukankah dia bisa mempermalukan Shen Fan dengan cara apapun yang dia inginkan? Namun Shen Fan tetap tenang dan menjawab dengan ringan. Tentu. Akhirnya hati Zhang Hao menjadi tenang. Dia kemudian melirik Xia Qingsui. Aku merasa sangat bangga dalam hatiku. Xia Qingsui, nanti akan kubiarkan kau melihat betapa sengsaranya pria yang kau pilih. Juga Xia Qingsui, karena kau mengkhianatiku dengan begitu mudah, aku akan membuatmu menyesalinya seumur hidupmu. Namun ketika Zhang Hao melihat Xia Qingsui, dia tertegun sejenak. Rasa dingin yang menusuk tulang langsung menyebar dari kepalanya hingga telapak kakinya. Tidak ada alasan lain.
Saat ini, Xia Qingsui menatap Zhang Hao dengan mata dingin. Tidak ada emosi di mata itu. Dibandingkan dengan rasa malu dan keraguan yang dia tunjukkan ketika dia bersama Shen Fan sebelumnya, dia sama sekali tidak seperti Xia Qingsui lagi. Di bawah tatapan seperti itu pihak lain hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yang pertama adalah pergi karena malu dan yang kedua adalah naik dan berkelahi. Dan lihatlah Xia Qingsui saat ini. Ketika dia menemukan bahwa Zhang Hao sedang menatapnya, matanya menjadi lebih dingin. Sebenarnya, ketika saya berjalan keluar dari kafetaria bersama Shen Fan barusan, saya sedang memikirkan Shen Fan. Saya bertanya-tanya apa yang akan Shen Fan katakan atau lakukan kepada saya ketika saya sampai di klub. Tiba-tiba saya mendengar suara gedebuk teredam di samping saya dan kemudian saya kembali sadar. Melihat ke samping, aku melihat bahwa Shen Fan sudah memegang bola basket di tangannya. Baru setelah percakapan berikut antara Shen Fan dan Zhang Hao, Xia Qingsui mengerti. Zhang Hao lah yang menargetkan Shen Fan. Setelah mendengar percakapan antara dua orang itu, Xia Qingsui yang sangat pintar menebak apa yang sedang terjadi. Pasti karena Zhang Hao menargetkan Shen Fan karena dia melihatnya dan Shen Fan bersama. Karena sebelumnya Xia Qingsui pernah mendengar seseorang mengatakan bahwa Zhang Hao menyukainya. Pada saat itu Xia Qingsui merasa sangat jijik setelah mendengar ini. Untungnya saya tidak terganggu oleh Zhang Hao dalam kenyataan. Namun tanpa diduga Zhang Hao sekarang menargetkan Shen Fan. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi oleh Zhang Hao. Jadi dua hal ini bergabung membuat mata Xia Qingsui menjadi lebih dingin. Alhasil ketika Zhang Hao melihat mata Xia Qingsui dia langsung teringat kata-kata dari para lelaki yang mengejar Xia Qingsui sebelumnya. Ini memalukan, sangat memalukan. Tidak mungkin bagi Zhang Hao untuk berdebat dengan seorang wanita di depan umum. Jadi dia mendengus dingin berbalik dan langsung kembali ke tengah lapangan basket menunggu Shen Fan. Saat ini Shen Fan berbalik dan menatap Xia Qingsui dengan sedikit kelembutan di matanya yang tenang. Ini membuat suasana hati Xia Qingsui menjadi tenang tanpa bisa dijelaskan. Pada saat yang sama, Shen Fan melepas seragam sekolahnya dan menyerahkannya langsung kepada Xia Qingsui. Xia Qingsui tidak tahu kapan, tetapi dia dan Shen Fan memiliki hubungan telepati. Tanpa mengatakan apapun, dia hanya mengambil pakaian Shen Fan diam-diam. Gerakan sederhana ini sangat manis bagi siswa lain. Hanya kekasih sejati yang bisa berkoordinasi dengan baik. Kemudian untuk sesaat ada gelombang kecemburuan di kerumunan. Namun menurut pendapat Zhang Hao, penampilan Zhang Hao membuatnya semakin patah hati dan matanya dipenuhi amarah. Saat ini Shen Fan telah melepas seragam sekolahnya, memperlihatkan rompi silang di baliknya. Tapi bukan itu intinya. Poin utama adalah lengan, bahu, punggung, dan bagian tubuhnya yang terbuka yang langsung menarik perhatian teman-teman sekelasnya. Setelah melihatnya, semua orang membuka mulut karena terkejut. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, terutama karena otot Shen Fan sangat kuat, hampir seperti binaragawan. Terutama ketika bergerak maju mundur otot-ototnya terlihat begitu jelas hingga hampir menyesakkan. Setelah melihat ini, para gadis dengan cepat menutupi hati mereka. Takut kalau jantung itu akan melompat keluar secara tidak sengaja. Seruan-seruan itu semakin keras dan keras. Mereka tidak pernah tahu bahwa Shen Fan, pria tampan dari kelas 8, memiliki otot yang begitu kuat. Tidak hanya mereka, tetapi juga Xia Qingsui. Meskipun aku menyentuh otot perut Shen Fan saat latihan, sepertinya dia memiliki 8 pack. Tapi sekarang setelah melihat dari jarak sedekat itu, aku menyadari bahwa bukan hanya Shen Fan yang memiliki otot perut. Wow, tubuh ini penuh dengan otot. Xia Qingsui tiba-tiba merasakan tekanan kuat yang membuat kakinya lemas dan dia hampir jatuh. Akhirnya wajahnya memerah dan dia memalingkan wajahnya. Shen Fan tidak banyak bicara setelah menyerahkan pakaian kepada Xia Qingsui, dia berbalik dan memasuki lapangan basket. Xia Qingsui melihat punggung Shen Fan yang elegan dan tahu bahwa semua ini adalah untuknya. Tapi coba pikirkan lagi, Shen Fan sudah melakukan banyak hal untukku, jadi berapa banyak yang sudah kulakukan untuknya? Xia Qingsui, bukankah kamu selalu menyukainya? Apakah kamu akan mengubah sikapmu hanya karena dia mengambil inisiatif? Apakah aku harus selalu seperti anak kecil yang menunggu untuk dilindungi olehnya? Tidak sekarang dan tidak di masa depan. Xia Qingsui sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu ketika dia memikirkan ini. Matanya dipenuhi emosi, tetapi posturnya menjadi lebih tegak. Xia Qingsui baru benar-benar berubah sekarang. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk Shen Fan mulai sekarang. Ya, pergi beli sebotol air. Bermain basket membuatmu haus. Nanti saat dia butuh air, kamu bisa memberikannya padanya. Ketika Xia Qingsui memikirkan ini, dia berbalik dan berlari menuju toko. Pada saat yang sama, Shen Fan yang baru saja tiba di tengah lapangan basket tiba-tiba mendengar suara perintah sistem lagi. Gigitan. Selamat host gadis kesayanganmu telah sepenuhnya menerima kamu. Oleh karena itu kamu telah menyelesaikan 2 dari misi cinta sempurna dan akan diberi hadiah 200 poin silakan periksa kembali pada waktunya. Bibir Shen Fan sedikit melengkung setelah mendengar ini dan dia mendapatkan 200 poin lagi. Ini juga membuktikan bahwa Xia Qingsui telah sepenuhnya membuka hatinya kepadanya.
Namun ekspresi Shen Fan adalah provokasi bagi Zhang Hao. Kemudian Zhang Hao berbicara kepada Shen Fan dengan gigi terkatup. Terbaik dari 7 dari 12 bersiap dan mulai. Namun setelah mendengar ini, Shen Fan mendengus dingin. 12 ronde maaf aku sedang terburu-buru jika kamu ingin berjudi, hanya satu ronde yang akan menentukan pemenangnya. Pupil mata Zhang Hao menyipit ketika mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Shen Fan akan memutuskan hasilnya hanya dalam satu pertandingan. Bahkan para siswa di minggu keempat memandang Shen Fan dengan tidak percaya setelah mendengar ini. Bab 30 apakah ini harta karun legendaris? Kamu bercanda, dia ingin memutuskan hasilnya dalam satu ronde. Tepat sekali, dia bahkan mungkin tidak memenangkan 3 dari 12 pertandingan. Dan dia ingin memutuskan hasilnya dalam satu pertandingan? Kupikir dia ingin kalah dengan cepat, kan? Dia bilang dia tidak ingin membuang-buang waktunya sendiri. Kurasa dia tidak ingin membuang-buang waktu orang lain, kan? Sudah berakhir, Shen Fan tadi begitu mendominasi. Dia pasti akan kalah lebih telak nanti. Petik 2. Namun, Zhang Hao hanya tertegun sesaat setelah mendengar kata-kata Shen Fan. Ingin menentukan hasil dalam satu putaran sebenarnya adalah hal yang baik baginya. Setelah semua pelatihan bertahun-tahun untuk menjadi pemain profesional tidak sia-sia, dia sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan Shen Fan dalam satu pertandingan. Oke, Shen Fan, kamu yang minta ini. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun jika kamu kalah nanti. Zhang Hao mengatakan ini dengan ekspresi bangga di wajahnya, lalu menghampiri Shen Fan dan memulai permainan batu gunting kertas. Siapapun yang menang melakukan servis pertama. Namun Zhang Hao tidak peduli siapa yang melakukan servis pertama. Pasti sudah disepakati sebelumnya bahwa itu adalah pertarungan 1 lawan 1 dan tidak ada 3 poin yang diperbolehkan. Jadi, bahkan jika Shen Fan memenangkan permainan batu gunting kertas, dia tidak akan bisa melewati level ini jika dia melakukan servis pertama. Alhasil, Shen Fan memenangkan permainan batu gunting kertas. Kemudian servis dimulai dan hanya ada satu set. Oleh karena itu, bahkan para siswa yang menonton pertandingan tampak sangat serius. Terus terang, semua orang menonton penampilan Zhang Hao. Akhirnya dimulai. Setelah Shen Fan mengambil bola dan berdiri teguh di garis batas, dia melihat Zhang Hao lagi. Ekspresinya yang tadinya acuh tak acuh tiba-tiba menjadi sangat serius. Ini juga merupakan strategi Zhang Hao. Dia tampak acuh tak acuh sebelumnya, tetapi sebenarnya dia ingin Shen Fan mengendurkan kewaspadaannya. Faktanya, tidak peduli berapa banyak putaran yang dibutuhkan untuk menang atau kalah, Zhang Hao akan menganggapnya serius. Jika tidak, dia tidak akan menggertak begitu banyak teman sekelas di lapangan basket. Dan sekarang Zhang Hao berjongkok sedikit dengan tangan dalam posisi bertahan, matanya menatap Shen Fan seperti serigala menatap mangsanya. Dia terus-menerus bersumpah dalam hatinya bahwa selama Shen Fan menggiring bola ke arahnya, dia pasti akan membuatnya menyesal telah lahir ke dunia ini. Saat Zhang Hao menjadi lebih serius, seluruh lapangan basket menjadi semakin sunyi. Tepat ketika semua orang menahan napas, Shen Fan yang tampak acuh tak acuh akhirnya bergerak. Tapi langkah ini mengejutkan semua orang. Di mata semua orang, Shen Fan hanya melintas di tempat. Lalu dia datang ke Zhang Hao. Kemudian dia bergetar lagi dan berbalik dari sisi kanan Zhang Hao ke belakangnya. Serangkaian tindakan Shen Fan benar-benar terlalu cepat. Sebagian besar siswa bahkan tidak melihat bagaimana Shen Fan melewati Zhang Hao. Tidak hanya siswa lain, tetapi bahkan Zhang Hao sendiri menyipitkan matanya dan menarik napas dalam-dalam ketika dia melihat tindakan Shen Fan. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Begitu cepat hingga aku hampir tidak bisa melihat gerakannya. Zhang Hao terkejut, tetapi ketika Shen Fan melewatinya dalam sekejap. Zhang Hao tiba-tiba terbangun memikirkan taruhan yang baru saja dia buat dan teman-teman sekelas di minggu keempat yang menyaksikan keseruan itu. Jika dia benar-benar kalah, dia tidak akan bisa tinggal di sini lagi. Alhasil, orang di belakangnya langsung berkeringat dingin. Dia dengan cepat memulihkan semangatnya, berbalik, dan dengan cepat pergi untuk mencegat Shen Fan. Namun, tidak semudah itu bagi Zhang Hao untuk mengejar Shen Fan saat dia sedang teralihkan perhatiannya. Dalam keputusasaan, Zhang Hao hanya bisa menggunakan metode terakhir yaitu kembali ke keranjang untuk bertahan. Dalam pertempuran dengan 10.000 yuan dan reputasinya sendiri yang dipertaruhkan, potensi Zhang Hao sepenuhnya keluar. Dia meraung dan bergegas menuju keranjang dengan cepat. Kemudian dia berbalik untuk menghadapi Shen Fan bersiap untuk melompat tinggi untuk mempertahankan tembakan Shen Fan. Namun ketika dia berbalik pemandangan di hadapannya benar-benar mengejutkannya. Pada saat ini Shen Fan telah melompat dengan bola basket di tangannya tanpa ada yang memperhatikan. Seolah terbang kakinya semakin tinggi dan tinggi dari tanah pada saat yang sama dia semakin dekat dan dekat dengan Zhang Hao. Hingga pada akhirnya ketika Shen Fan hendak mendekati Zhang Hao. Shen Fan melakukan gerakan kuda lompat seluruh tubuhnya menyentuh kepala Zhang Hao dan terbang melewatinya. Tindakan ini membuat semua orang berseru kaget. Zhang Hao tingginya 18 meter tetapi Shen Fan mampu dengan mudah melewatinya dengan bola di tangannya. Namun, hal yang lebih mengejutkan akan segera terjadi. Shen Fan terlihat memegang bola melewati Zhang Hao dan bingkai biru berada di bawah cakrawala. Shen Fan tidak lagi ragu. Dia meraih bola basket dengan satu tangan dan membantingnya ke dalam keranjang.
Ini adalah slam dunk yang luar biasa. Slam dunk yang hanya bisa dilihat di TV disaksikan oleh semua orang yang hadir hari ini. Di mata mereka ini hanyalah sebuah keajaiban dan orang yang menciptakan keajaiban ini adalah Shen Fan. Semua orang tercengang termasuk Zhang Hao. Mereka semua berdiri di sana tanpa bergerak, mulut terbuka mengulangi tindakan Shen Fan berulang-ulang di benak mereka. Hanya Xia Qingsui. Saya baru saja berlari cepat ke toko untuk membeli 2 botol air dan ketika saya kembali, saya menemukan bahwa Shen Fan dan Zhang Hao sudah mulai. Meskipun Xia Qingsui tahu bahwa Shen Fan selalu bisa memberinya kejutan. Namun Xia Qingsui masih gugup ketika dia melihat Shen Fan menggiring bola dan menerobos pertahanan Zhang Hao. Dia sangat gugup sampai kedua tangannya menggenggam erat 2 botol air mineral dan lapisan tipis keringat muncul di hidungnya. Namun di dalam hatinya dia terus-menerus menyemangati Shen Fan. Dia bahkan memikirkan apa yang akan terjadi jika Shen Fan kalah. Sial, kalau begitu tatap saja Zhang Hao sampai mati. Sekarang bahkan Xia Qingsui sendiri tidak menyadari bahwa hatinya sepenuhnya berada di pihak Shen Fan. Mereka bahkan memperlakukan Shen Fan sebagai milik eksklusif mereka. Akhirnya Xia Qingsui menghibur Shen Fan dalam hatinya dan sepertinya berhasil. Saat dia menggenggam botol air mineral dengan kedua tangan semakin erat, Shen Fan sudah terbang tinggi ke langit. Ketika Shen Fan melompat tinggi dan mendekati keranjang, bahkan Xia Qingsui pun terkejut. Dia menatap Shen Fan yang melompat tinggi ke udara. Botol air mineral di tangannya jatuh ke tanah tanpa dia sadari kapan. Pada saat yang sama, Shen Fan membanting bola basket ke dalam keranjang. Setelah ledakan keras, Xia Qingsui yang pertama sadar sangat gembira bukan hanya karena Shen Fan memenangkan ronde ini. Tetapi orang yang aku suka sangat luar biasa dan memiliki kebugaran fisik yang sangat kuat. Mungkinkah ini adalah harta karun legendaris itu? Sekarang harta karun ini milikku, ini benar-benar berkah dari Tuhan. Xia Qingsui yang bereaksi cepat adalah orang pertama yang melompat dan bertepuk tangan dengan sorak-sorai. "Yeay, kita menang, kita menang." Xia Qingsui memimpin dan murid-murid lain akhirnya menyadarinya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan dan bersorak. "Aku sangat hebat, ternyata Shen Fan dari kelas 8 sangat luar biasa. Space Jam ini adalah pertama kalinya aku melihatnya secara langsung. Wah, Shen Fan sangat luar biasa, aku jadi penasaran apakah aku bisa mengejarnya sekarang. Aku sudah tahu dia berbicara dengan sangat percaya diri tadi, dia pasti mampu." Petik. Shen Fan melihat sorak-sorai dari sekelilingnya, tetapi dia tidak merasa terlalu terharu. Sebaliknya dia berbalik dan berjalan lurus ke adik laki-laki Zhang Hao, mengulurkan tangan dan meraih dompet Zhang Hao. Kemudian dia membuka dompet itu dan melihat uang di dalamnya. Memang benar seperti yang Zhang Hao katakan, setidaknya 10.000 yuan. Jadi dia mengeluarkan uang itu tanpa ragu dan melemparkan dompet itu kembali. Kemudian dia berjalan menghampiri Xia Qingsui dengan angkuh. Pada saat yang sama, dia pamer ke Xia Qingsui dalam hatinya. "Bagaimana sayang, bukankah Space Jam yang baru saja aku lakukan tadi keren?" Bab 31, kamu seharusnya menyerahkan dirimu kepadaku. Xia Qingsui secara alami mendengar pikiran Shen Fan. Dia ingin mengatakan bahwa Shen Fan adalah yang terbaik, tetapi ini adalah perasaan sebenarnya Shen Fan. Jadi Xia Qingsui tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Shen Fan dengan kekaguman di wajahnya. Dari waktu ke waktu bintang-bintang kecil berkedip di matanya. Inilah perasaan jatuh cinta. Pada saat ini Shen Fan mengambil 10.000 yuan milik Zhang Hao dan melambaikannya di depan Xia Qingsui. "Lihat, kita sudah menghasilkan uang dan kita akan sarapan di masa depan." Xia Qingsui akhirnya sadar dan tidak membantah apa yang Shen Fan katakan tentang sarapan di masa depan. "Sebaliknya aku teringat 2 botol air mineral yang baru saja aku beli." Kemudian dia membuka botol dan menyerahkannya kepada Shen Fan. "Ini, kamu berkeringat, pakai dulu pakaianmu atau kamu akan masuk angin." Suaranya lembut dan penuh perhatian seperti kata-kata seorang kekasih lama, nasihat seorang istri sebelum meninggalkan rumah. Ini membuat Shen Fan merasa hangat di hatinya. Bahkan para siswa di minggu keempat semuanya memiliki senyum anjing tunggal setelah menontonnya. Wah, pasangan ini manis sekali, ini membuatku ingin mencari pasangan juga. Aku sangat senang, kuharap aku punya pacar seperti ini. Pacar Shen Fan sangat perhatian dan yang paling penting dia sangat cantik. Petik 2. Tentu saja Shen Fan dan Xia Qingsui mendengar diskusi orang banyak. Namun sekarang keduanya hanya memiliki mata untuk satu sama lain, terutama Xia Qingsui, dia tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain katakan. Satu-satunya yang masih berdiri dengan bodoh di bawah ring basket adalah Zhang Hao yang tidak bereaksi. Baru setelah Shen Fan mengosongkan dompetnya, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Zhang Hao masih berdiri di sana bergumam pada dirinya sendiri. Mustahil, ini mustahil, bagaimana dia bisa melompat setinggi itu? Tetapi ketika dia melihat Shen Fan mengambil uang itu, dia merasa tertekan lagi. Dia ingin mengulurkan tangan untuk menghentikan Shen Fan, tetapi demi harga diri, dia menarik kembali kata-katanya di tengah jalan. Tidak mungkin, bahkan jika kamu generasi kedua yang kaya, 10.000 bukanlah jumlah uang yang kecil. Itu adalah uang yang saya tabung setelah beberapa bulan membujuk dan memohon pada keluarga saya. Sekarang aku baru saja melihat Shen Fan mengambilnya. Dan yang paling penting adalah Shen Fan benar-benar mengambil uangnya sendiri dan pamer di depan Xia Qingsui.
Zhang Hao tidak tahan lagi untuk menontonnya dan ingin menjadi gila di tempat. Tapi dia sudah mengatakannya dan dia tidak sanggup menarik kembali perkataannya di depan semua orang. Jadi sulit untuk mengatakan ekspresi apa yang ada di wajah Zhang Hao sekarang. Sampai beberapa adik laki-laki datang dan bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan. Zhang Hao Chai mendengus dingin. Hanya 10.000 tapi itu benar-benar banyak bagi orang-orang miskin itu. Tapi bagiku itu hanya uang saku jadi tidak masalah. Setelah mengatakan itu, dia membelah kerumunan dan berbalik. Baru setelah mereka sendirian, Zhang Hao menunjukkan ekspresi kebencian. Dia mengutuk Shen Fan berulang-ulang di dalam hatinya. Bajingan Shen Fan, kau berani mempermalukanku seperti ini, aku pasti akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Tapi jangan khawatir, aku akan membiarkanmu bangga selama beberapa hari sementara aku mengabdikan diri untuk membantu ayahku mengatasi kesulitan. Lalu aku akan kembali dan berurusan denganmu. Meskipun Zhang Hao mengatakan ini, dia merasa sangat frustrasi. Dia tidak pernah merasa begitu frustrasi sejak dia masih kecil. Tidak ada alasan lain. Zhang Hao benar-benar tidak boleh membuat masalah lagi sekarang karena beberapa waktu lalu ayah Zhang Hao memberitahu keluarganya untuk tetap diam. Karena departemen terkait telah mengarahkan pandangan mereka pada perusahaan ayah Zhang Hao. Jika tebakan saya benar, inspeksi terpadu terhadap perusahaan-perusahaan besar ini akan dilakukan dalam beberapa hari. Ayah Zhang Hao dan anggota keluarga mengerahkan seluruh energi mereka ke dalam masalah ini, berharap untuk menanganinya secepat mungkin. Tetapi kamu pasti orang yang paling tahu hal memalukan apa yang telah kamu lakukan. Oleh karena itu, seluruh keluarga Zhang panik. Pada saat yang sama, untuk membalikkan keadaan, ayah Zhang Hao menginvestasikan seluruh sumber keuangannya dalam saham. Jika kamu tidak bisa melewati ini, tidak ada yang kamu katakan akan berguna. Jika mereka dapat mengatasi kesulitan ini, seluruh keluarga Zhang akan segera berkembang menjadi bisnis milik keluarga. Meskipun Zhang Hao dimanja, dia masih bisa membedakan antara apa yang penting dan apa yang tidak. Permainan seru ini berakhir begitu saja. Para siswa semua bubar secara otomatis dan pergi ke jalan mereka masing-masing. Shen Fan minum air dan berjalan ke gedung pengajaran berdampingan dengan Xia Qingsui. Tanpa sadar, Shen Fan menggoyangkan botol air mineral di tangannya dan mengatakan sesuatu kepada Xia Qingsui. Terima kasih. Setelah mendengar ini, Xia Qingsui merapikan rambutnya dan tersenyum pada Shen Fan. Senyum ini membuat Shen Fan merasa seperti sedang bermandikan angin musim semi. Tidak perlu berterima kasih padaku, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Jika kamu tidak mengingatkanku saat latihan, aku tidak akan pernah bisa menangkap ketukannya. Shen Fan secara alami senang mendengar itu, tetapi dia masih tidak lupa untuk menggoda Xia Qingsui dengan suara hatinya. Ya sayang menimbang semua yang telah aku lakukan untukmu bukankah tidak tulus hanya dengan mengatakan terima kasih. Aku harus mengatakan bahwa aku tidak punya apapun untuk membalasmu kecuali tubuhku kan. Setelah mendengar ini, Xia Qingsui hampir tidak bisa menahan tawanya. Dia mengerucutkan bibirnya dan memalingkan kepalanya. Namun, Shen Fan berbicara dengan serius. Bukan apa-apa, selama latihan, kami berada di kelas yang sama dan duduk di meja yang sama dengan kelas lain. Jadi, ini adalah tanggung jawabku untuk membantumu. Selain Wang Xiaoming dan saya berteman, Wang Xiaoming dan Mei Ling berteman, dan kamu dan Mei Ling berteman, jadi kita juga berteman. Oleh karena itu wajar saja jika teman saling membantu. Shen Fan berputar-putar dan akhirnya membuat mereka berdua menjadi teman. Xia Qingsui tidak membantah setelah mendengar ini seolah-olah dia telah menunggu Shen Fan mengatakan ini. Terlebih lagi, dia menundukkan kepalanya dengan sangat anggun hingga matanya melengkung seperti bulan sabit. Dengan hubungan ini, semua yang kita lakukan bersama di masa depan akan dibenarkan. Benar saja, Shen Fan terus berbicara dengan serius. Aku baru saja mengalahkan Zhang Hao. Kudengar dia orang yang pendendam. Jika dia mengejarku, aku tidak akan takut. Intinya adalah aku takut dengan apa yang akan dia lakukan pada teman-temanku seperti kalian. Jadi demi alasan keamanan, aku akan berjalan dengan kalian sepulang sekolah mulai sekarang. Faktanya Shen Fan mengatakan ini bukan karena alasan lain selain karena dia hanya ingin pulang bersama setelah sekolah dengan Xia Qingsui. Memang benar bahwa Zhang Hao adalah orang yang pendendam tetapi Shen Fan samar-samar mengingat waktu ini di kehidupan sebelumnya. Itu beberapa hari sebelum kejadian di keluarga Zhang Hao. Zhang Hao sangat pendiam dan jujur dan aku bahkan belum pernah melihat sosoknya. Oleh karena itu, Shen Fan pasti tidak akan terlibat dalam insiden balas dendam seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun, bahkan jika itu benar-benar ada, dia pasti akan aman bersama Xia Qingsui. Oleh karena itu, Shen Fan memutuskan untuk pulang bersama Xia Qingsui setelah sekolah di masa depan. Xia Qingsui secara alami sangat tersentuh dan dia tahu dalam hatinya mengapa Zhang Hao berurusan dengan Shen Fan barusan. Oleh karena itu, dia tidak menyebutkan masalah pemecatan sekolah segera, tetapi lebih khawatir tentang keselamatan Shen Fan. Kalau begitu kamu juga harus hati-hati jangan pergi ke warnet kalau tidak ada urusan orang seperti itu kemungkinan besar melakukan hal buruk di warnet. Pergi ke warnet aku pasti tidak akan pergi ke sana lagi karena aku harus belajar dengan giat. Tapi kalau kita libur minggu depan, kita masih bisa pergi ke jalan pedestrian untuk makan sesuatu aku akan mentraktirmu nanti. Oke, tapi jangan terlalu lama. Kalau begitu sudah beres. Petik 2.
Shen Fan dan Xia Qingsui berjalan ke gedung pengajaran berdampingan. Melihat mereka berdua dari belakang, mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Saat itu, Wang Xiaoming berlari terengah-engah dari belakang. Shen Fan, tunggu sebentar. Bab 32 pergi ke hutan kecil untuk mempelajari spesies yang terancam punah. Setelah mendengar suara itu, Shen Fan dan Xia Qingsui berhenti secara bersamaan. Melihat ke belakang, saya menemukan bahwa itu memang Wang Xiaoming. Pada saat ini Wang Xiaoming sudah datang ke Shen Fan dengan terengah-engah. Ada apa Shen Fan? Aku baru saja dengar bahwa Zhang Hao membuat masalah untukmu. Sayang sekali aku tidak ada di sana tadi, kalau tidak kita bisa pergi bersama. Sepertinya aku tidak boleh terlalu jauh darimu mulai sekarang. Setelah Wang Xiaoming mengatakan ini, Shen Fan sepertinya mengingatnya dan bertanya dengan bingung. Itu tidak benar. Kemana kamu pergi setelah keluar dari kafetaria? Sepertinya aku tidak melihatmu dimanapun. Ketika Wang Xiaoming mendengar Shen Fan bertanya demikian, sudut mulutnya berkedut. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menariknya kembali. Pada saat yang sama, dia melirik Xia Qingsui secara diam-diam. Xia Qingsui juga melihat tindakan Wang Xiaoming dan tahu bahwa Wang Xiaoming pasti tidak ingin dia mendengar apa yang akan dia katakan selanjutnya. Jadi dia berbicara dengan Shen Fan. Aku harus pergi ke kelas dulu. Tolong telepon aku saat waktunya makan malam. Ketika Shen Fan mendengar Xia Qingsui memintanya untuk meneleponnya saat waktunya makan, dia tanpa sadar merasa bahwa hubungan antara mereka berdua menjadi lebih dekat. Pada saat ini seolah-olah hati kami saling bersentuhan, aku tidak sabar untuk bergegas maju dan memeluknya. Akhirnya Shen Fan dan Wang Xiaoming menyaksikan Xia Qingsui memasuki gedung pengajaran pada saat yang sama dan kemudian Shen Fancai terus berbicara dengan Wang Xiaoming. Ayolah, ada apa? Kamu terlalu malu untuk mengatakannya di depan orang lain. Wang Xiaoming tersenyum malu-malu pada awalnya, lalu menunjuk ke hutan kecil di kejauhan dan berkata. Sebenarnya Mei Ling dan aku baru saja berbelanja di sana. Ketika Shen Fan mengikuti tangan Wang Xiaoming dan melihat ke arah hutan kecil itu, pupil matanya mengecil dan dia berseru tanpa sadar. Kalian berdua benar-benar pergi ke hutan. Wang Xiaoming sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat melambaikan tangannya dan mulai mencoba berdebat. Jangan bicara omong kosong, Mei Ling dan aku pergi ke hutan untuk mempelajari tanaman langka. Hanya menyegarkan kembali pelajaran biologi kami, oke? Setelah mendengar ini, Shen Fan menarik napas dalam-dalam, lalu mengacungkan jempol dan berkata kepada Wang Xiaoming. His pergi ke hutan atas nama belajar. Xiaoming, trikmu tetap yang terbaik, sungguh. Shen Fan berbicara dari hati, dia tidak pernah menyangka bahwa setelah menjalani 2 kehidupan dia benar-benar mempelajari trik dari Wang Xiaoming. Seketika Shen Fan mulai membayangkan dirinya dan Xia Qingsui pergi ke hutan dan belajar giat bersama. Namun setelah mendengar ini Wang Xiaoming merasa seperti menginjak ekor seseorang dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk membungkam mulut Shen Fan. Kecilkan suaramu dan jangan bicara omong kosong. Jika Mei Ling mendengar aku berbicara tentang ini, aku akan mati. Setelah mulut Shen Fan dibungkam, dia menatap Wang Xiaoming dan mengangguk berat menandakan bahwa dia mengerti maksudnya. Kemudian Wang Xiaoming melepaskannya. Kemudian Shen Fan mendekati Wang Xiaoming dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan serius. Xiaoming, berapa lama kalian berdua menghabiskan waktu belajar? Tidak lama, hanya sekitar 10 menit. Setelah mendengar ini, Shen Fan dengan cepat mundur selangkah secara taktis dan berkata sambil melihat Wang Xiaoming. Hanya 10 menit itu tidak berguna sepertinya 5 tusuk sate ginjal dan setengah kilogram tiram yang kamu makan tadi malam sia-sia. Setelah mendengar ini, Wang Xiaoming berdiri di sana sejenak dan kemudian langsung mengerti apa yang dimaksud Shen Fan. Aku akan mendekat kemudian dia tiba-tiba melompat dan maju untuk mencekik leher Shen Fan. Jangan bicara omong kosong, Mei Ling dan aku hanya pergi ke hutan untuk mengobrol. Keduanya berjalan ke gedung pengajaran sambil tertawa dan bercanda. Setelah memasuki ruang kelas, saya mendapati beberapa teman sekelas sudah berada di sana. Setelah beberapa saat, Mei Ling juga kembali ke ruang kelas. Alhasil, bahkan sebelum mereka sempat mengobrol beberapa menit, sudah waktunya makan malam. Guru musik baru saja mengatakan bahwa sekolah akan menyediakan makan siang hari ini. Dan dari apa yang dia katakan makanannya pasti sangat enak. Jadi ketika tiba waktunya makan malam, para siswa bergegas ke kafetaria. Shen Fan, Xia Qingsui dan 2 lainnya tidak terkecuali. Namun setelah mereka berempat dengan gembira meninggalkan gedung pengajaran, Shen Fan tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan Wang Xiaoming tentang pergi ke hutan kecil bersama Mei Ling untuk mempelajari spesies yang terancam punah. Kemudian dia tiba-tiba punya ide dan dia sudah berjalan berdampingan dengan Xia Qingsui. Shen Fan hanya sedikit membungkuk dan berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Wang Xiaoming baru saja memberitahuku bahwa ada banyak bunga bermekaran di hutan itu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Katanya itu spesies yang terancam punah. Haruskah kita pergi melihatnya kalau ada waktu? Xia Qingsui adalah seorang gadis yang paling menyukai bunga. Ketika dia mendengar Shen Fan mengatakan bahwa ada beberapa bunga yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dia bertepuk tangan dengan gembira. Tidak hanya itu. Dia berbalik dan berkata kepada Mei Ling yang berjalan di belakangnya.
Meiling, ayo pergi ke hutan kecil di sana. Sen Fan bilang. Wang Xiaoming baru saja menemukan beberapa bunga di sana yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sepertinya mereka adalah spesies yang terancam punah. Namun, ketika Xia Qingsui berbalik untuk berbicara dengan Meiling, pupil Sen Fan menyusut dan dia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikan Xia Qingsui. Hei. Tapi sudah terlambat. Xia Qingsui sudah menceritakan keseluruhan ceritanya. Selanjutnya, kecuali Xia Qingsui, Sen Fan, Wang Xiaoming, dan Meiling, semua orang rasa malu, takut, dan marah. Emosi ketiga orang ini bercampur aduk di dalamnya, dan udara di sekitar mereka hampir membeku dalam sekejap. Setelah Xia Qingsui selesai berbicara, dia melihat ekspresi ketiga orang itu dan merasa ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia berbalik dan bertanya pada Sen Fan. Ada apa denganmu? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Tidak. Sen Fan perlahan menarik tangannya. Dia benar-benar tidak ingin terus menjelaskan. Intinya adalah itu terlalu memalukan terutama di depan Wang Xiaoming dan Meiling. Namun, yang lebih buruk adalah Wang Xiaoming yang masih mengobrol dan tertawa dengan Meiling dan terus mengembangkan hubungan mereka. Namun, ketika Xia Qingsui selesai berbicara, wajah Wang Xiaoming langsung menjadi pahit. Dia berpikir dalam hati, aku celaka. Benar saja, Meiling yang tadinya bahagia, tertegun sejenak setelah mendengar apa yang dikatakan Xia Qingsui. Kemudian wajahnya langsung berubah dan dia menoleh untuk melihat Wang Xiaoming dengan marah. Hanya bercanda, bagaimana mungkin aku memberitahu orang lain tentang hal semacam ini? Tak disangka Wang Xiaoming ternyata orang yang suka membocorkan rahasia. Jadi tanpa mengatakan apa-apa, dia mengulurkan tangan dan menjewer telinga Wang Xiaoming. Sambil menariknya ke samping, dia berbicara dengan gigi terkatup. Wang Xiaoming, kerja bagus. Saya ingin melihat apa lagi yang kamu katakan kepada orang lain. Aduh, sakit. Wang Xiaoming meringis sambil mengikuti Meiling ke samping. Dia tidak lupa untuk melihat Sen Fan dan mengeluh. Sen Fan, kamu membunuhku. Sen Fan melihat keadaan menyedihkan Wang Xiaoming dan menghela napas tanpa daya. Dia terlalu malu untuk menatap langsung saudaranya dan akhirnya menutupi matanya dengan tangannya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Xia Qingsui akan begitu naif. Sekarang hanya Xia Qingsui yang tersisa, masih menatap kosong ke sana kemari. Akan tetapi, Xia Qingsui hanya naif, bukan bodoh. Ketika Wang Xiaoming diseret oleh Meiling dengan menarik telinganya, Xia Qingsui langsung mengerti apa maksudnya. Wajah kecilnya memerah dalam sekejap. Dia menundukkan kepalanya, membiarkan rambutnya menutupi wajahnya dan mengikuti Sen Fan ke kafetaria. Namun semakin Xia Qingsui memikirkannya, semakin dia tidak bisa menahan tawa. Akhirnya dia tertawa terbahak-bahak. Bab 33 sekilas balik dan sebuah senyuman. Xia Qingsui terkekeh dan setelah itu dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Kemudian dia mulai tertawa sambil menutupi mulutnya dengan tangannya. Sen Fan melihat ekspresi tanpa perasaan Xia Qingsui merasa agak tak berdaya, tetapi setelah memikirkannya, dia juga mulai tertawa. Kemudian mereka berdua datang ke kafetaria. Begitu aku masuk, aroma daging babi yang direbus langsung menyerbu paru-paruku. Tiba-tiba perut Sen Fan dan Xia Qingsui mulai bergemuruh. Sen Fan memiliki penglihatan yang tajam dan melihat panci berisi daging babi yang direbus bercampur dengan iga yang direbus di jendela makanan di pintu. Ini benar-benar lezat. Setelah itu, mereka berdua pergi ke ruang penyimpanan untuk mengambil peralatan makan mereka sendiri dan bersiap untuk mengantre makanan. Mengenai apakah ada cukup daging babi rebus, Sen Fan tidak khawatir. Karena sekolah menyediakan makanan, tidak mungkin pada akhirnya tidak akan cukup. Sen Fan memegang mangkuk makanannya dan menatap Xia Qingsui yang menunggunya di depannya, merasa bahagia. Bukan hanya kamu akan memiliki makanan lezat hari ini, tetapi kamu juga akan memiliki wanita cantik yang makan bersamamu di meja yang sama. Hidup memang seperti ini, apalagi yang bisa kuminta. Namun ketika Sen Fan hendak berdiri bersama Xia Qingsui, tiba-tiba Meiling bergegas keluar dari belakang Xia Qingsui dan pertama-tama mengulurkan tangannya dan memeluk lengan Xia Qingsui. Kemudian dia melotot pada Sen Fan dengan sengit sambil menggumamkan sesuatu dan menyeret Xia Qingsui pergi. Ayo Xiao Sui, jangan makan dengan pria-pria bau ini. Ingat, kamu harus melindungi dirimu di masa depan. Setelah kita mendapatkan makanan kita akan pergi ke meja kecil dan makan. Sen Fan benar-benar tercengang di tempat. Dia tahu bahwa Meiling seperti ini karena dia pasti marah tentang penelitian tentang tanaman langka di hutan kecil itu. Tidak masalah Meiling marah, yang penting mengapa kamu membawa suek-suek kecilku pergi. Dalam kasus ini, rencana makan siang pasti akan dibatalkan. Namun, Meiling mengatakan sesuatu kepada Xia Qingsui saat berjalan. Xia Qingsui berbalik dan tersenyum melirik Sen Fan. Sen Fan yang awalnya dalam suasana hati yang buruk langsung sangat gembira ketika dia melihat Xia Qingsui melihat ke belakang dan tersenyum. Tidak ada yang lain, hanya terlalu cantik ketika rambut panjangnya tergerai ke samping wajahnya yang tersenyum lembut terungkap. Dia sangat menawan hanya dengan senyuman. Saat Sen Fan berdiri di sana menikmati kenangan itu, tiba-tiba dia ditabrak oleh seseorang. Sen Fan tahu itu adalah Wang Xiaoming bahkan tanpa melihat karena ini adalah tindakan kebiasaan Wang Xiaoming. Kemudian ketika Sen Fan berbalik dan melihat Wang Xiaoming, sudut mulutnya berkedut.
Aku melihat bahwa sahabat terbaikku ini telah berubah menjadi wanita yang penuh dendam dan sedang menatapku. Tapi Sen Fan memang merasa sedikit bersalah. Lagi pula semua masalah disebabkan olehku. Hanya dalam beberapa hari aku sudah mengkhianati sahabat terbaikku ini 2 kali. Sen Fan merasa sedikit bersalah jadi dia memutuskan untuk mencari cara untuk memberi kompensasi kepada Wang Xiaoming. Setelah memikirkannya Sen Fan berdeham lalu merangkul Wang Xiaoming dan menghiburnya. Xiaoming, sudah biasa kalau perempuan marah. Seperti kata pepatah, perpisahan singkat membuat pernikahan baru lebih baik daripada yang baru. Aku rasa kamu tidak perlu marah lagi. Bagaimana kalau begini, jika kita liburan minggu depan, kamu telepon Mei Ling dan aku telepon Xia Kingsway. Ayo pergi ke jalan pejalan kaki dan makan sesuatu yang lezat. Aku yang traktir. Benarkah? Setelah mendengar ini, mata Wang Xiaoming berbinar dan dia langsung bersemangat. Seperti yang diharapkan, Sen Fan memahami Wang Xiaoming. Kalau soal makan, dia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Tentu saja, kapan aku pernah berbohong padamu? Setelah Sen Fan memastikannya lagi, Wang Xiaoming benar-benar menghilangkan depresi sebelumnya dan mulai menarik Sen Fan untuk mengambil makanan. Wang Xiaoming yang berada di samping Sen Fan sangat menikmati makan siangnya. Namun Sen Fan berbeda. Saat makan, aku melihat Xia Kingsway dan Mei Ling berbicara dan tertawa di kejauhan dan tiba-tiba makanan itu tidak terasa enak lagi. Tak lama kemudian, tiba waktunya untuk latihan sore. Namun, karena fondasi yang baik telah diletakkan di pagi hari, latihan di sore hari berjalan semakin lancar. Semua siswa memperlakukan latihan itu seperti kegiatan nyata dan sangat senang. Hal yang sama berlaku untuk Xia Kingsway ketika tiba giliran mereka berdua untuk maju dan memimpin nyanyian. Tidak hanya Xia Kingsway tetapi juga dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menemukan tangan besar Sen Fan. Dan ketika dua orang itu berpegangan tangan bersama, mereka menggenggamnya lebih erat lagi. Ini adalah jenis posisi di mana semua 10 jari dan telapak tangan ditekan erat satu sama lain. Tampak seperti dia tidak ingin melepaskannya bahkan sedetik pun. Setelah sekian lama, para siswa di belakangku menyadarinya. Namun setelah apa yang terjadi di pagi dan siang hari, para siswa sekarang hanya memiliki rasa iri di mata mereka. Sen Fan dan orang lainnya bekerja sama satu sama lain dengan lebih diam-diam. Terkadang, bahkan jika pihak lain menggerakkan tangannya sedikit saja, pihak lain dapat mengetahui apa yang akan dia lakukan. Sekarang semua teman sekelas iri pada Sen Fan dan Xia Kingsway. Tanpa sadar mereka juga terpengaruh oleh Sen Fan dan Xia Kingsway. Latihan berjalan lebih lancar. Tak lama kemudian hari itu berlalu, ketika ketiga guru mengumumkan akhir sekolah. Sen Fan dan Xia Kingsway masih berjalan di belakang. Setelah semua siswa lain meninggalkan kafetaria, mereka berdua berjalan keluar. Meskipun tidak ada yang berbicara sekarang, mereka memikirkan hal yang sama. Itu berarti pulang bersama. Sen Fan berpikir bahwa sepanjang hari semua teman sekelasnya termasuk Xia Kingsway dan dirinya sendiri hampir berdiri saat berlatih. Bukankah melelahkan untuk berjalan kembali seperti ini? Akan lebih baik untuk mengantar Xia Kingsway langsung dengan sepeda. Namun seperti kata pepatah makanan enak tidak bisa disembunyikan di dalam mangkuk. Jika kamu baik kepada Xia Kingsway kamu harus memberitahunya. Oleh karena itu, Sen Fan memusatkan energinya dan mulai berkomunikasi dengan Xia Kingsway dengan pikirannya. Hei, aku berencana untuk berjalan pulang dengan suek-suek kecilku. Tapi dia pasti sangat lelah setelah seharian latihan jadi aku memutuskan untuk naik sepeda saja dan mengantarnya pulang. Sayang, aku masih yang terbaik untukmu, kan? Setelah Sen Fan selesai berpikir, dia berkata kepada Xia Kingsway. Tunggu aku di depan pintu, aku akan mengantarmu pulang dengan sepeda. Lihat Xia Kingsway lagi. Dia terus menundukkan kepala sambil berpikir untuk pulang bersama. Namun dia mengingat semua yang terjadi tadi malam dan hingga sekarang itu masih membuatnya merasa sangat manis. Namun setelah tiba-tiba mendengar suara Sen Fan sebelum dia bisa merasa terharu, dia mendengar Sen Fan berkata bahwa dia akan mengendarai sepedanya untuk mengantarnya pulang. Xia Kingsway secara naluriah langsung menolak. Tidak. Penolakan Xia Kingsway bukanlah masalah besar tetapi itu mengejutkan Sen Fan. Dia pikir Xia Kingsway tiba-tiba berubah pikiran dan tidak akan membiarkannya mengantarnya. Ada apa? Bukankah kita sudah sepakat tentang ini siang tadi? Sebagai teman, adalah tanggung jawabku untuk menjagamu tetap aman. Namun, Xia Kingsway menyesalinya setelah dia mengucapkan kata itu. Faktanya, dia menolak untuk naik sepeda karena sudah kecanduan perasaan berjalan pulang bersama tadi malam. Aku masih ingin mengalami adegan seperti mimpi itu jadi aku menolak tanpa sadar. Namun setelah dia selesai berbicara, dia berpikir lagi apa yang harus dia lakukan setelah Sen Fan mengantarnya pulang. Pasti karena rumah kedua orang itu tidak berada di rute yang sama. Lebih penting lagi, Sen Fan sekarang salah paham terhadapnya. Ini adalah kesalahpahaman besar. Bagaimana jika Sen Fan berpikir bahwa aku telah mengingkari janjiku dan marah? Jadi karena terburu-buru, Xia Kingsway mengatakan yang tidak, maksudku rasanya menyenangkan berjalan pulang seperti yang kulakukan kemarin. Tapi kemudian aku berpikir jika kamu mengantarku pulang bagaimana denganmu? Sen Fan tidak bisa menahan senyum saat dia melihat Xia Kingsway yang buru-buru menjelaskan. Sepertinya gadis ini khawatir dia akan disalahpahami sehingga dia benar-benar mengungkapkan perasaan sejatinya. Tapi kalau dipikir-pikir aku sangat menyukai perasaan yang kurasakan tadi malam.
Berapa banyak kesempatan yang dimiliki seseorang biasa dalam hidupnya untuk berjalan di jalan bersama orang yang dicintainya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku, bukankah aku menemukan lebih dari 10.000 yuan secara gratis siang ini. Uang itu cukup untuk membelikan aku taksi pulang, belum lagi naik bus setiap hari. Tetapi Xia Kingswei ingin menjelaskan sesuatu. Namun, Shen Fan memimpin dan berjalan keluar dari gerbang sekolah. Bab 34 Hentikan Perampok. Xia Kingswei melihat Shen Fan berjalan keluar dari gerbang sekolah dan mengikutinya keluar. Ada beberapa teman sekelas yang bergegas pulang, tetapi hanya Shen Fan dan Xia Kingswei yang berjalan-jalan. Xia Kingswei langsung merasakan perasaan yang dia rasakan tadi malam. Namun saat ini Xia Kingswei tidak lagi malu. Dia selalu mengambil kesempatan untuk melihat ke atas dan melirik profil Shen Fan.